Oke, don sana sudah Minang TV sadanya alhamdulillah kita bersua balik judul sana di dalam acara liputan khusus. Jadi sangat spesial sekali ya. Seorang figur itu yang boleh katakan profesor. No Rocky No Party. Jadi di acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta Mas FSPLN SPSI. Peran tenaga kerja terhadap pembangunan Kota Batam. Oke, dan sana Suruh Minang TV kita bersua balik dalam sebuah liputan khusus di edisi PCFSPLN SPSI Kota Batam 9 Desember tahun 2022. Sekarang sedang berlangsung pembukaan oleh MC. Kita langsung dari ballroom Golden Brown di Bengkok Laut. Oke, dan sana Suruh Minang TV sahabatnya yang ingin mengikuti dialog terbuka yang dilakukan oleh SPSI Kota Batam, SPSI Provinsi Kepulauan tersebut dengan berbagai macam narasumber, yaitu ada Pak Jumbo Hidayat, Dr. Fadlan SHMA, dan termasuk Profesor Rocky Gerung ya sebagai pengamat politik nasional ya. Nah, jelas ya bagi pemirsa di sana dimanapun berada bisa saksikan langsung ini bahwasanya ini adalah dialog interaktif yang sangat memiliki akal sehat sekali. Oke, di sana sekarang ini kita saksikan dulu untuk menyaksikan bersama-sama kita menyaksikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Di sana aku berdiri.
kembali. Nanti kalau udah dialog kita pindah sini bisa kan? Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Adi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Yang kami hormati Bapak Rocky Gerung. Alhamdulillah ternyata malam hari ini kami diberikan kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bertatap muka dengan beliau. Selama ini kami hanya melihat dan mengikuti lewat medsos. Alhamdulillah bisa untuk bertatap muka. Bukan berarti kaum sarungan tidak mengikuti, Pak. Doa kami mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Bapak, terus berjuang untuk negeri. Semangat, Pak. Semangat. Semangat! Kita doakan beliau dan juga para narasumber yang lainnya. Baik, tiba-tiba saja kami tadi, kawan kami datang ke rumah menjelang maghrib mengundang. Sebenarnya saya ada acara, tapi karena ada Bapak Rocky Gerung yang hadir, kami bela-belain. Makanya kami masih pakai sarung, Pak. Dan insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada jemaah. Kami mendapatkan berkah dan rahmat pada malam hari ini. Juga kepada para buruh tetap semangat, tetap berjuang untuk negeri kita, untuk negara kita, untuk Batam dan untuk Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, kita di sini ada beda keyakinan. Mungkin kami yang Muslim akan membacakan dengan cara kami. Kalaupun ada yang berbeda keyakinan, juga berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Tujuan kita satu, sama-sama untuk mencari ridho Tuhan Yang Maha Esa, memperjuangkan hak asasi sebagai seorang buruh, untuk mencari keadilan di negeri kita yang saat ini dalam keadaan mudah-mudahan baik-baik saja. Mudah-mudahan. Kalaupun itu tidak seperti apa yang ataupun belum yang seperti kita inginkan, mudah-mudahan ke depan dengan perjuangan para tokoh-tokoh seperti Bapak Rocky Gerung, insya Allah ke depan Indonesia akan semakin maju. Amin. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwalil afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Karim, lindungilah negeri kami, lindungilah negeri kami dari segala macam bencana. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang mencintai rakyatnya. Jadikan para pejuang-pejuang kami adalah pejuang-pejuang yang betul-betul tulur ikhlas untuk memperjuangkan nasib kami, ya Allah ya Karim. Ya Allah, berikan kesejahteraan, kesehatan, usia yang panjang untuk para pejuang-pejuang kami.
mereka yang di atas sana, mereka yang di meja sana tengah memperjuangkan nasib kami. Allahumma ya Allah, berkahilah negeri kami, ya Allah berkahilah usaha kami, berkahilah segala apa yang kami laksanakan, ya Allah berkahilah apa yang kami laksanakan pada hari ini, pada malam hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Adi. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ketua Panitia Acara sekaligus Ketua DPC FSPLM SPSI Kota Batam, yaitu Bapak Marga Surya Sastra. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. SPLM cuma 5 orang ya yang hadir. SPLM baru 20. SPLM hampir 200. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Pak Rocky, Pak Kadisnaker, saya kasih sambutannya malam ini nggak formal, karena kalau dibikin formal nanti kaku. Ya, jadi saya mengalir aja Pak ya, jadi nggak pakai dengan hormat yang segala macam, karena pada dasarnya semua sudah sangat terhormat. Karena malam ini kita akan mengasah otak, olahraga otak, dan bicara akal sehat tentunya. Nah, mudah-mudahan kalau bahasa Pak Rocky itu kita tidak termasuk golongan orang-orang yang masuk kategori dunia buat Pak Rocky. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin malam ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik itu dari unsur pemerintahan, dari unsur legislatif, unsur akademisi, unsur praktisi, dan segala macam yang hadir malam ini, termasuk teman-teman dari kampus ya, para mahasiswa dengan organisasinya. Jujur aja saya sedikit agak grogi ini gara-gara ada Pak Rocky, jadi takut masuk kategori dulu saya nanti Pak. Ya, jadi malam ini kita mengadakan acara terbuka tapi agak terbatas. Terbuka agak terbatas itu maksudnya kita terbuka untuk umum tapi dibatasi untuk tokoh-tokoh tertentu yang memang kita undang. Karena kalau terlalu kita buka nanti tidak muat tempatnya, Pak Rocky pun susah pulang nanti lewatnya. Nah, karena yang minta foto banyak nanti Pak ya. Tadi aja di perjalanan dari bandara sampai ke hotel sudah banyak yang ngantri untuk minta foto. Ternyata fans beliau banyak di sini. Bahkan Pak Ustadz juga ada fansnya. Jadi acara malam ini kita laksanakan murni dengan biaya dari internal kita, dari organisasi, tanpa Rp1 pun kita pungut dari luar atau minta proposal dari luar. Dan ini kita buat gratis untuk semua peserta yang hadir malam ini. Sebetulnya saya ini terjadi penipuan. Panitia itu ketuanya bukan saya, tapi Bung Dedi, tapi kok tiba-tiba jadi saya. Nah, karena kayaknya ini diringkas karena kita sudah agak telat, jadi diringkas panitia merangkap ketua DPC, begitu kayaknya kesannya. Jadi langsung saja mungkin tidak usah berbelit-belit lagi. Jadi kalau tadi ada pantun yang dibuka di sini untuk acara ini, saya juga punya pantun, tapi pantunnya nggak bagus-bagus amat. Biasanya ini pantun lama untuk orang-orang jadul yang ngirim surat ke pacarnya. Ya, 4 kali 4 16. 4 nggak sempat harap dibalas. Biasanya kan gitu ya. Kalau buat saya tidak, 4 kali 4 16, ya kan? Walaupun lama-lama mungkin sudah semakin terlihat jelas. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita dari FSPLM khususnya Kota Batam itu merubah, ya, mulai merubah secara perlahan konsep berpikir teman-teman buruh Kota Batam. Tapi kita mulai dari organisasi kita dulu. Bahwa berjuang itu tidak harus seperti yang ditampilkan di slide tadi, harus turun ke jalan. Bahwa berjuang itu tidak harus dengan otot, tapi mari kita mulai menggunakan otak. Nah, makanya malam ini kita hadirkan Pak Rocky untuk mengajak kita olahraga otak.
Nah, jadi seperti itu. Kedepannya kita pengen buruh di Batam ini bisa sejalan, baik itu dengan pemerintah, baik itu dengan para investor atau para pengusaha. Tujuan kita adalah bagaimana menjaga kondusivitas suasana industri di Batam, karena dengan kondusif tentu investasi akan semakin banyak yang masuk. Masuknya investasi yang besar tentu akan menampung tenaga kerja yang juga cukup besar. Bukan begitu Pak Karis? Ya, tapi bukan berarti saya pro pengusaha atau pro pemerintah. Enggak. Kalau yang salah tetap juga saya demo. Ya. Ya, ini ada beberapa orang saksi di tempat saya bekerja dulunya, bukan dulunya, sampai saat ini masih, tapi dulunya pernah jadi saksi. Saya dekat dengan manajemen, saya akrab dengan manajemen, ngopi bareng dengan manajemen hampir setiap minggu. Tapi kalau ada masalah saya tutup perusahaan 2 minggu juga. Ya, jadi ada saksi hidup di sini, bukan katanya. Nah, itu kita lakukan. Tapi pola-pola seperti itu kan bukan hal yang baik untuk investasi di Batam, untuk dunia industri di Batam. Yang kita ingin adalah bagaimana industri ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman kita, adik-adik kita yang tamatan angkatan baru, angkatan kerja yang baru tamat sekolah, itu semua bisa mendapatkan lowongan pekerjaan yang layak untuk mereka. Ya, jadi ini yang kita harapkan sebetulnya. Kalau kita turun ke jalan, artinya itu sudah tidak lagi jalan keluar. Selagi masih ada jalan keluar yang bisa kita tempuh, mari kita bicara, mari kita berunding, mari kita duduk sama-sama, kita cari solusinya. Dan salah satu program kita dari DPC adalah bagaimana meningkatkan SDM dari pengurus dan anggota kita. Dan ini kita sudah mulai secara bertahap dalam 2 tahun terakhir. Ya, mudah-mudahan ke depan itu akan lebih baik dan lebih meningkat kembali, dan kita juga akan jalin kerjasama dengan kampus-kampus dan universitas-universitas yang ada di Batam untuk peningkatan SDM di internal organisasi kami. Ya, mungkin tidak tertutup kemungkinan nanti dengan Uniba salah satunya kami akan melakukan kerjasama. Yang saat ini sudah mulai berjalan itu dengan Galileo STI, itu ada teman-teman dari Galileo di belakang. Ya, tahap berikutnya kita akan memulai dengan Uniba dan Ulrika kayaknya untuk dalam waktu dekat. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena tadi ada pantun, ini pantun lagi yang terakhir. Ya, pantunnya juga pantun nggak biasa-biasa aja, nggak yang luar biasa. Ikan cepat, ikan gabus, nggak pakai lele. Makin cepat, makin bagus, nggak usah bertele-tele lagi, karena udah telat 1 jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marga Surya Sastra. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus pembuka acara oleh Bapak Kadisnaker Kota Batam, yaitu Bapak Rudi Satya Tirti. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang juga semua. Kalau guru boleh sampai tadi dari itu, Pak. Tapi kalau saya nggak bisa, karena kita dari seberang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rocky Gerung. Beliau saya yakin semua orang sudah mengenal beliau. Kemudian hadir juga Bapak Jumhur Hidayat. Kemarin kita juga bertemu Pak Idrus juga. Kita ketemu juga kemarin. Kemudian hadir juga Pak Saiful, Ketua DPD ya, Stelen. Kemudian ada Pak Riki Indrakari mewakili Pak Yasab Tarika, nggak bisa hadir. Kemudian ada Pak Mawang dari Praktisi Hukum. Di Batamnya ada juga namanya KLC ya Pak ya. Saya juga bergabung di situ. Kemudian ada Pak Lagat. Pak Lagat ini sekarang ada di Ombudsman, dulu juga termasuk Dewan Pengupahan. Kemudian ada Pak Lagat, Dekan Fakultas Hukum Uniba. Ya, betul deh. Yang salah pulang ini. Ada juga di sini hadir Pak Rasaki Persada. Kemudian Ketua Bindo adalah Pak Raki. Jadi ini Pak Rocky perlu saya sampaikan sedikit. Kami di buruh di apa ini, Kadisnaker orang Padang, Ketua Bindo orang Padang, Ketua SPSI juga orang Padang. Jadi ini juga masalah gitu. Ini juga masalah Pak. Kebetulan saya juga orang Padang. Kemudian yang ada juga dari manajemen perusahaan berapa saya lihat tadi, ada Pak
Sarial, ada juga Pak Iban dari Klatek, dan Pak Sigit juga, ada juga tadi Pak Billy dari Ekselitas Pak ya, masih di situ kan, dan seluruh kawan-kawan yang berbahagia pada hari ini. Terlebih dulu mari kita panjatkan puja syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka acara ya, dialog terbuka peran bekerja terhadap pembangunan di Kota Batam. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai gambaran Pak Rocky mungkin juga belum banyak tahu, Batam ini penduduknya lebih kurang 1,5 juta, 1,3 juta. Kalau dari data statistik, angkatan kerja di Batam itu adalah sekitar 800 ribuan, cukup tinggi di Batam. Tapi pengangguran juga cukup tinggi. Pengangguran sekarang lebih kurang 9,5% untuk Batam. Kenapa Batam banyak menganggur? Ada beberapa faktor. Yang pertama, ya mungkin baru tamat sekolah, kemudian juga orang luar Batam juga datang ke Batam. Kemudian juga kalau dari catatan saya, pekerja formal di Batam itu hanya sekitar 400 ribuan Pak. Dari 6.000 perusahaan, ya dari 6.000 itu ada yang tercatat di kita yang untuk tenaga kerja asingnya yang membayar kita ada sekitar 2.500-an orang. Jadi cukup banyak juga orang asing di Batam. Mereka bekerja di 1.000 mungkin lebih perusahaan asing yang ada di Batam. Jadi Batam ini memang dunia kerjanya juga cukup bagus dan segala macamnya juga cukup bagus. Karena apa? Tanpa ada industri di Batam, mungkin tidak ada kita di sini. Karena peran industri yang paling banyak untuk membantu PDRT di Batam. Ya. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi juga. Kalau sekarang pertumbuhan ekonomi Batam ini berkisar di angka 6, kalau nggak salah 6,6% Pak. Sementara kopi hanya 6,0 sekian persen. Kalau nggak salah saya seperti itu pertumbuhan ekonomi. Tapi inflasi juga kemarin ini tinggi. Pada tahun lalu inflasi itu kurang 6,79% untuk di Kepri. Sekarang data terakhir dikasih statistik sudah menurun sedikit Pak, sudah arah ke 6,2%. Ini penjelasan kemarin dari statistik waktu kami bahas upah. Jadi dengan kata lain, peran pekerja dalam pembangunan Batam ini sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena ini adalah daerah industri. Batam ini industrinya hanya menurut saya banyak terbagi dua. Yang pertama adalah manufacturing untuk elektronik, dan yang kedua adalah seperti ada offshore. Tadi saya baru bersilaturahmi dengan beberapa kawan-kawan yang datang dari Asosiasi Perkumpulan Sipil dan Offshore di Batam. Untuk tahun depan mereka punya proyek sangat banyak sekali. Juga tadi ada Pak Sarial juga ada hadir di sini. Ada beberapa perusahaan yang akan mempunyai proyek besar di Batam. Kemudian beberapa mungkin Semoe, Nok, kemudian juga ada beberapa lagi Sipiat di Tanjung Uncak. Dia menyampaikan ke saya bahwa ke depan mereka akan dapat proyek untuk Sipiat adalah 400 tongkang. Di sini bikin tongkang Pak, bukan ubi ya, tongkang untuk kapal. Jadi mereka akan dapat proyek itu sekitar 400 biji. Persoalannya kita tidak punya tenaga welder lagi Pak, sudah banyak yang pergi. Ini yang tadi kami diskusikan apa langkah yang harus kami lakukan ke depan sehingga nanti kegiatan-kegiatan ini juga bisa tertampung. Dan saya yakin kalau hal ini bisa kita lakukan dengan baik, kita bekerjasama dengan perguruan tinggi juga. Tadi kita coba ajak nanti Politeknik, kemudian SMK yang ada di Batam untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di welder. Di samping itu juga sekarang welder banyak diperlukan untuk daerah Korea dengan gaji yang cukup menjanjikan. Nah, ini juga termasuk juga persoalan-persoalan di Batam. Kita sebenarnya punya sumber daya manusia, tapi belum bisa untuk melakukan pelatihan karena dana untuk itu sangat kurang sekali. Jadi kita coba nanti untuk berkolaborasi dengan perusahaan, kalau bisa kita minta bantu CSR-nya untuk membantu persoalan-persoalan ini. Karena 3 tahun ke depan itu akan sangat banyak proyek. Kebetulan sekarang harga minyak naik, dolar naik. Jadi kalau Batam ini dolar naik, harga minyak naik, itu nanti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang offshore mereka akan banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan di Kota Batam. Kemudian juga Batam, Bapak mungkin tadi sudah lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dan BPD Batam. Dan dulu saya menyampaikan permohonan maaf pimpinan Pak, sebenarnya Pak Wali juga maju, tapi Pak Wali juga PK.
beliau memintakan saya untuk hadir di sini. Bahwa pemerintah Kota Batam dan DB Batam, karena sekarang Wali Kota Batam eksekutif Ketua DB Batam. Jadi ada nilai positifnya sekarang. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam harus diseluruhi dengan apa yang dibuat oleh DB Batam. Jadi sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu akan membantu untuk pelayanan di bidang industri. Saya yakin ke depan Batam akan lebih baik karena kami sekarang punya moto baru. Batam adalah bandar baru ya, bandar apa namanya istilahnya. Ada moto barunya untuk ulang tahun yang ke-889 pada tanggal 18 Desember ini. Kawan-kawan sudah mungkin yang terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan, kita telah upah kita telah disahkan oleh Gubernur dengan SK yang baru dengan jumlah kenaikan lebih kurang 314.000, cukup tinggi Pak, 7,5%, 7,5%, di angka 4.540.440 rupiah. Mudah-mudahan Apindo tidak menggugat Pak, dia tidak menggugat saya. Karena kalau digugat nanti ya repot saya dan repot juga manajemen dari perusahaan akan menghitung ulang lembut dan segala macam karena kaitannya sangat tinggi sekali. Saya yakin pada tahun ini pekerja akan lebih giat lagi untuk melakukan pekerjaan karena apa? Upah di Batam sudah 4.500.000. Sebelumnya adalah 4.386.359 rupiah. Dan 3 minggu belakang ini Pak, saya menjadi bulan-bulanan dari para pekerja. Tapi saya itu maklum karena itu adalah bagian dari kerjaan dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi Dinas Tenaga Kerja di Batam ini ya boleh dikatakan hampir dengan DKI lah. Kenapa? Sepertiga penduduk Batam di dalam pekerja formal. Sepertiga Pak ya, dari 1,3 juta itu sepertiganya adalah pekerja formal. Jadi di sini kita jarang menemukan orang tua. Kemudian pada lihat kita semua muda-muda semua. Saya aja yang tua Pak, yang sudah 57,8. Kalau yang lain itu pada muda-muda semua. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Saya berharap hasil dari diskusi ini nanti bisa menjadi masukan bagi kami dari pemerintah Kota Batam khususnya dan mungkin provinsi Kepulauan Riau umumnya ya. Karena apa? Hal ini dilakukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan di mana bagusnya dunia tenaga kerjaan di Kota Batam ini lebih bagus lagi daripada hari ini. Itu harapan kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dialog terbuka peran pekerja terhadap pembangunan Kota Batam saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudi Satya Kirti atas kata sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi dialog yang akan dibawakan oleh para pemateri yang dipimpin oleh Bapak Saiful Badri Sofian SH selaku moderator. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Dan dimohon untuk Bapak Dr. Rocky Gerung, Bapak Muhammad Zuhur Hidayat dan Bapak Dr. Fadlan SHMH CME. Oke, Dosana Suara Minang TV Untuk maju ke atas panggung. seremonial pembukaan dialog terbuka yang dilakukan oleh SPSI Kota Batam dan Provinsi Kepri dengan tema peran pekerja dalam pembangunan Kota Batam sudah selesai dan sekarang kita ikuti dialog terbuka. Terbuka. Dan pastinya ini dialog akal sehat pemirsa, kita saksikan langsung. Mungkin selama ini kita menyaksikan di lewat televisi, media sosial dan sebagainya untuk menyaksikan seorang Rocky Gerung. Nah, saat ini Profesor ada di tengah-tengah kita di Kota Batam tentunya. Ya pemirsa, silakan kita menyaksikan dialog terbuka di live streaming Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Saksikan. No Rocky, no party. Ya, sikap. Ini. Coba.
selamat malam hadirin semua. Ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam acara dialog terbuka dengan tema peran pekerja terhadap pembangunan Kota Batam. Ya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir malam ini untuk kita berdialog, yaitu dialog ketenagakerjaan. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Ketua DPC tadi, ini adalah langkah kita mencoba, kita seiring dengan perkembangan zaman, buruh yang selalu mengandalkan ke jalan untuk menghadapi perkembangan zaman dan kondisi saat ini. Kita pun harus siap dengan segala cara, siap dengan perubahan. Bukan berarti aksi-aksi dilarang, karena aksi itu juga diatur oleh konstitusi dan diakui secara internasional. Dan kenapa kita memilih peran pekerja terhadap pembangunan Kota Batam? Ini kita kilas balik bahwa Batam yang seperti disampaikan oleh Kadis Rakyat tadi, sepertiga, sekitar 400.000 penduduk Kota Batam ini adalah pekerja informal. Dan kita akan mengupas apakah para pekerja itu sudah diposisikan pada tempat yang semestinya. Dan kalau belum, apa-apa persoalan kita, baik itu masalah kebijakan publik, mau masalah kebijakan politik, dan itu telah hadir di depan kita para narasumber. Yang pertama yaitu Pak Rocky Gerung, Bung Rocky yang teman-teman dia, terima kasih telah hadir di Kota Batam. Yang kedua, Bung Jumur Hidayat, Pak Jumur Hidayat, Ketua Umum KSPSI. Beliau ini juga sudah malang melintang di masalah ketenagakerjaan. Pernah 7 tahun duduk di kabinet SBY, ya, yaitu sebagai kepala BMP2 TKI, ya, dan saat ini sebagai Ketua Umum KSPSI. Selanjutnya Bung Fadlan, Dr. Fadlan SHMH, Dekan Fakultas Hukum. Jadi ada beberapa hal nanti tentang kebijakan-kebijakan publik di Kota Batam atau di Kepri yang perlu kita kaji dari sisi hukum. Sebelum dimulai, kami sedikit kilas balik. Batam berawal daripada tahun 70-an, bahwa sebenarnya Batam itu tahun 70-an penduduknya hanya sekitar 9 ribuan, dan 75% penduduknya itu adalah nelayan. 75% nelayan. Pada tahun 73 melalui Kepres, ya, melalui sebuah Kepres, Batam ditetapkan sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ya. Dan dalam perkembangannya dalam masa 10 tahun penduduk Batam bertambah sekitar 31.000, dari 9.000 menjadi 31.000. Batam menjadi perhatian karena dipandang sangat strategis dari berbagai hal, sehingga menjadi perhatian pusat. Batam menjadi perhatian khusus, sehingga dibentuklah Badan Otorita Batam. Dulunya namanya Otorita Batam, yang sekarang bernama BP Batam. Dan pada tahun 80-an baru mulai berkembang industri, terutama daerah Sekupang, daerah Buan Antar, yaitu fabrikasi ringan. Dan daerah Kabil pada tahun 80-an sudah mulai dengan industri fabrikasi. Di tahun 90-an, tahun 90 mulai dibangun kawasan industri Batamindo, yang pada saat itu adalah kawasan industri terbesar di ASEAN waktu itu, yang di 1 tahun setelahnya, yaitu Januari 91, diresmikan oleh Presiden Soeharto. Dan yang perlu kita bahas untuk saat ini, perkembangan Batam yang begitu pesat. Batam yang dulu adalah
hutan belantara sekarang disulap menjadi kota industri. Tentu dalam hal ini tanpa peran pekerja, tanpa peran buruh, mustahil Batam seperti yang sekarang ini. Pertanyaannya, dengan pembangunan Batam yang begitu besar, apakah buruh atau masyarakat menikmati pembangunan ini? Dan ini yang perlu kita kupas nanti. Kenapa kita sampai demikian? Pembangunan itu kalau hanya dinikmati oleh pelaku usaha dan para pejabat, maka roh dari makna pembangunan itu sendiri tidak tercapai. Dan untuk itu nanti kita juga untuk dialog ini ada beberapa orang panelis ya yang menanggapi apa yang disampaikan. Yang pertama yaitu ada Bapak Dr. Razaki Persada SE. Beliau ini di samping pengamat juga sebagai praktisi gitu. Yang kedua ada Bapak Dr. Lagat Siadari SESH, Ketua Ombudsman Provinsi Kepri. Yang ketiga Bapak Dr. Paniwatan Malau SHMH. Ini juga sebagai akademisi juga sebagai praktisi. Sebenarnya yang keempat ada Dr. Rafki Rasid SEMN. Beliau ini Ketua Apindo Kota Batam. Ya. Satu lagi sebenarnya ada dari Pemuda, yaitu Ketua KMPI Provinsi Kepri, yaitu Dewi Endang Sojowati SE. Lagi dalam perjalanan karena ada kegiatan lain. Ya. Dan untuk pertama, mungkin di Batam untuk bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan politik, bagaimana kondisi, bagaimana posisi buruh secara nasional. Untuk yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Jumur Hidayat. Dan bagaimana kondisi di Batam, maka kita rakyat dan buruh Batam berbicara. Selanjutnya yang kedua nanti mungkin dari Bu Fadlan, ada beberapa kebijakan publik yang harus kita bahas dan ada produk-produk hukum yang perlu kita bahas. Bagaimana di sisi hukumnya? Mungkin ada berbahas, salah satunya nanti mungkin terkait masalah SKUMK. Di sini ada pekerja, ada pengusahanya, ada praktisi hukumnya. Di sini kita kupas nanti. Sehingga di Batamnya ada sedikit persoalan bahwa SKUMK yang dikeluarkan Gubernur UMK tahun 2021 kita gugat dan kita menang sampai ke mahkamah. Tetapi dengan bermacam bla 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 macam sampai sekarang tidak dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kepri. Sehingga sekarang sudah keluar lagi PP 36, keluar lagi Permen 18, tetapi masih ada kita anggap hutangnya Gubernur terhadap persoalan upah. Dan ini nanti mungkin kita kupas sama Bung Fadlan. Dan terakhir nanti bagaimana kebijakan-kebijakan politik, bagaimana kebijakan-kebijakan politik, apa sebenarnya yang terjadi negara kita saat ini? Apakah buruh masih termarginalkan atau sudah ditempatkan pada posisi yang semestinya? Kalau belum, apa yang kita butuhkan ke depan? Dan itu nanti kita minta dari narasumber kita, tokoh nasional yang hadir di depan kita, Bung Rocky Gerung. Jadi mungkin itu yang pertama, mungkin kita waktu dan tempat kita Bung Fadlan dulu. Jadi ini kita meminta kepada Bung Fadlan, ini ada lagi buruh saat ini juga ada yang berbahagia, banyak juga yang lagi berduka bahwa SKUMK baru sore tadi disampaikan ke kita, itu pun belum berbentuk fisiknya. Dan ini masih
dilema, masih pro kontra. Tetapi seperti yang sampaikan Ketua DPC tadi, tentu kita memandang ini secara positif. Dan saat ini SPD dan SPSI membuktikan bahwa semua persoalan itu kita siap berdialog dan buruh siap untuk duduk satu meja, bahkan juga siap untuk berdebat, tetapi juga siap untuk berjuang di jalanan. Ya. Dan ini yang saya inginkan. Seperti tadi jawabannya, bangkit bergerak satu komando. Sebenarnya ini sebuah jargon yang seharusnya kalau posisi buruh sudah ditempatkan pada tempat esensinya, mungkin jargon itu tidak akan terlahir. Mungkin lagu-lagu seperti Marx tadi tidak akan tercipta. Dan itu untuk yang pertama, waktu dan tempat kita persilakan ke Bung Fadlan terlebih dulu. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah, ini saya memulai dari mana nih? Di sebelah kiri saya ini pemikir sejati, ya kan? Jauh agak ke tengah, aktivis sejati. Nah, kalau saya ini baru jadi akademisi, ya kan? Baik Bapak Ibu semuanya, nah kita mengetahui bahwa posisi Kota Batam hari ini seperti apa, ya kan? Teman-teman buruh, saya berikan apresiasi, ada ruang akal sehat malam ini hadir di Batam. Berikan aplaus untuk kita kepada panitia yang sudah membuat diskusi dan dialog ini, kami berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Tadi Bang Rocky, kemudian Bang Jumhur, saya lihat ke belakang ini, saya jadi minder sendiri gitu. Bang Jumhur gak ada gelarnya, Bang Rocky satu gelarnya tapi menggurui profesor gitu kan. Saya panjang banget gitu kan. Tapi itu tidak menandakan orang tidak berpikir, itu hanya menunjukkan pernah sekolah. Nah, itu statement dari Bang Rocky. Baik Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, kita mengetahui berjalannya waktu Kota Batam didirikan dari tahun 70 sampai dengan hari ini dengan niatan membangun peradaban baru di wilayah barat Indonesia. Pada masa Pak Habibie hari itu sampai dengan hari ini, kami dalam kacamata sebagai seorang ilmuwan kami anggap ini gagal. Artinya dari tahun 70 sampai dengan hari ini gitu kan, hampir sudah 42 tahun membangun sebuah peradaban wilayah di Kota Batam, itu kami anggap itu gagal. Kenapa kami anggap itu gagal? Karena masa berkembangnya kota, masa berkembangnya sebuah populasi, apalagi dihadapkan kepada niatan di awal investasi itu, Batam ini menjadi sebuah magnet baru pada saat itu. Lewat PP 73-nya berdiri otorita yang sekarang DP Batam, kemudian berjalan dari tahun 73 berubah sampai dengan tahun 2000 ada pemerintah daerahnya gitu kan, lewat pemekaran Kota Batam, Kebilaan dan beberapa daerah lain. Pada saat itu terjadi dualisme. Di sini mulai nampak. Sementara di tahun 2000-an itu Batam sudah mulai diminati oleh orang banyak. Mungkin Bapak Ibu yang duduk di sini, kenapa harus milih Batam? Saya, Bang Jumhur, Bang Rocky, beberapa kali saya tanya mahasiswa diskusi, kenapa Bapak Ibu memilih Batam? Batam aja Pak, dekat Singapura. Gak tahu apa yang dicari ke Batam. Gak tahu apa tujuan yang dicari ke Batam pada saat itu. Berkembang sampai dengan adanya kebijakan FTJ. KIK dan FTJ. Nah, diharapkan ini corong baru gitu. Regulasi dibangun oleh pemerintah, corong baru bahwa Batam menjadi primadona industri pada saat itu. Mulailah secara manusiawi, manusia pasti akan mencari potensi untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Untuk Sumatera,
sebahagian besar itu memilih Batam, tak pernah memilih Jawa, tak pernah memilih Jakarta. Makanya tadi Pak Kadis ini termasuk orang lama di Batam, ya kan? Jadi orang perantauan di Batam ini banyak orang Jawa. Di dekade 10 tahun terakhir ini baru Batam ini seperti miniaturnya Indonesia, gitu. Terdiri dari banyak etnis, banyak suku, banyak budaya, banyak perkumpulan adat, perkumpulan dari berbagai macam nusantara baru hadir di Batam. Nah, perkembangan tersebut menjadi sebuah tantangan. Menjadi sebuah tantangan bagaimana sih mengelola potensi yang terus berkembang ini. Regulasi terus dibangun berkaca kepada undang-undang mengenai tenaga kerja. Kebutuhan negara lewat Undang-Undang 13 2003, kemudian berjalan di PP 78, terakhir ada Undang-Undang Omnibus Law, diadopsi PP 36, 35, 36, 37 yang inkonstitusional bersyarat, hingga akhirnya kemarin keluar peraturan menteri mengenai ambang batas upah secara nasional. Ini kan menjadi tantangan ke depannya. Batam hari ini nggak seksi lagi, Bung Rocky, karena industri manufakturing itu berbasis padat karya sudah banyak lari mereka. Sudah banyak memilih keluar gitu dari Batam. Hari ini yang banyak di Batam itu tukang pecel lele. Ini tanpa kita sadari nih Bapak Ibu semuanya. Tanpa kita sadari gitu. Industri UMKM hari ini banyak di Batam, tapi tidak bisa diakomodir dengan baik. Kalau berharap kepada perusahaan setiap hari, setiap tahun menjadi musiman ya. Musiman bertarung secara diplomasi dan bertarung secara jalanan. Mau sampai kapan seperti ini? Dalam kacamata kami gitu, sebagai seorang akademisi, ini kan menjadi sebuah gap yang akan terus berkepanjangan. Ya kan, mengutip dari teorinya Robert Chapman, dia membuat konstruksi mengenai ROCP. Apa itu ROCP? Bagaimana rules dibuat, peluang, opportunity, kemudian capacity seperti apa, kemudian kami mencatat juga komunikasinya seperti apa, bagaimana interest, proses dan ideologi. Nah, kalau misalnya ini bisa diakomodir oleh pemerintah Kota Batam atas 7 item penting tadi, kami harapkan regulasi di Batam ini bisa konsisten. Kalau permasalahan tanah kompleks, perburuan pasti, karena tidak ada potensi yang lain di Batam ini. Mau dikembangkan ke pariwisata, terbentur masalah regulasi lahan yang belum clear. Jembatan 1 sampai 6, 2 sampai 6 itu masih ada sedikit problem, status quo. Artinya kompleksitas posisi masyarakat hari ini kan penting. Masyarakat pekerja butuh regulasi yang kuat, butuh sebuah jaminan. Buruh perlu sebuah regulasi yang memang mendukung sepenuhnya kepada mereka. Hari ini kita melihat, saya bukan menaruh rasa pesimis terhadap negara ini. Negara ini sudah hadir gitu, tapi tidak terjadinya kepuasan di masyarakat itu ya, itu memang faktanya. Norma yang dibangun itu, norma yang disusun oleh negara hari ini lewat peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan turunan hingga peraturan menteri itu tidak akan pernah bisa memuaskan siapa saja. Tapi pintar-pintarlah merasa bagaimana rakyat yang akan menerima akibat dari regulasi yang dibuat. Ini rules-nya ini penting gitu. Regulasinya penting. Sekuat apa regulasi itu bisa dibangun? Seberdaya apa kemampuan norma atas setiap produk yang disusun gitu. Buruh hari ini seolah-olah bagian yang dipinggirkan gitu. Buruh hari ini seolah-olah tidak juga memberikan kontribusi. Padahal kalau kita melihat pajak Bapak Ibu semuanya itu ya salah satu pajak PPH, penghasilan Bapak Ibu itu semua yang membangun negeri ini, republik ini.
Itu rules yang pertama. Yang kedua, opportunity, peluangnya itu gimana gitu. Kita melihat dengan adanya omnibus law bersyarat gitu kan, dengan metode yang digunakan pemerintah mengakomodir perjanjian-perjanjian, kemudian datangnya pekerja asing, emang kita nggak punya peluang, kita nggak bisa terlibat di situ gitu. Apakah orang Indonesia ini tidak punya skill? Apakah orang Indonesia ini tidak juga banyak yang pernah disekolahkan atau pernah ditugaskan ke negara lain untuk bisa berkontribusi sesuai dengan skillnya? Ya mungkin Bapak Ibu semua yang duduk di sini tidak pakem, tidak duduk di satu tempat di perusahaannya. Mungkin hari ini di bagian percetakan, mungkin hari ini di bagian molding, ataupun misalnya di bagian tertentu. Artinya rotasi itu pasti akan berjalan, skillnya kan bertambah, kemampuannya juga terus bisa di-upgrade gitu. Di sini kan ada peluang gitu, opportunity-nya ada gitu. Kemudian kita melihat yang berikutnya adalah komunikasi. Hari ini seolah-olah buruh ini seperti musuh yang nyata. Kenapa saya bilang seperti itu? Padahal ini dua sisi yang memang saling bergantungan gitu. Buruh mengharapkan faedah dan manfaat, rezeki yang halal untuk menghidupi anak istrinya, perusahaan dan kemampuan mereka untuk menjalankan roda perusahaan dan iklim investasi gitu. Ini sering sekali gitu. Bahkan di beberapa diskusi gitu kan, sering tidak klop antara pengusaha dan juga perwakilan buruh. Bahkan mungkin di beberapa tempat, di PUK atau di bagian-bagian perusahaan itu tidak ada community. Sementara konstitusi kita harus bisa mengakomodir itu. Pasal 28 itu jelas, bekerja salah satu hajat hidup orang banyak yang paling besar. Ini kan komunikasi penting. Bagaimana mengelola sebuah situasi dan keadaan. Kemudian kita melihat ada namanya proses. Setelah regulasi oke, opportunity-nya jalan, komunikasinya baik, gitu kan? Kan ini kan berproses dia. Apakah di Batam itu sudah bisa tercipta seperti itu? Berkali-kali dilaksanakan diskusi, berkali-kali dilaksanakan forum-forum. Ya seolah-olah bukan mendiskreditkan teman-teman buruh, tidak. Bahkan teman-teman buruh inilah yang paling paham dan paling ngerti kondisi di grassroots, di akar rumput, di bawah. Apa sih keinginan mereka? Ya mereka bukan hanya datang seven to seven. Tak seperti itu gitu. Setelah adanya peluang, ada kepercayaan gitu. Jadi kalau misalnya tidak interestnya baik, ya sudah. Dan sedihnya lagi kadang-kadang kita dengar kaum buruh ini, ya udah kau buruh saja, jangan pernah jadi pengusaha. Ini kan sedih kita dengar anekdot-anekdot seperti ini. Catatan-catatan kritis ini kan membuat teman-teman buruh itu seolah-olah orang kelas 2, dipecat sedemikian rupa, ya kan, diberikan sebuah stigma seolah-olah teman-teman buruh ini tidak memiliki potensi dan skill yang untuk bisa dia berkembang lebih besar lagi. Yang terakhir, saya nggak mau ngambil banyak-banyak waktunya Bang Rocky biar nanti kita bisa lebih enak berdiskusi. Yang terakhir ini adalah ideologi. Nah ini yang paling penting. Hari ini kita bagaimana mengelola sebuah paradigma paham kebangsaan, bahwa memang betul kita itu sudah negara welfare state kita. Apakah sudah memang sesuai dengan
Alinea keempat itu memenuhi hajat hidup orang banyak, memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang, perut kenyang. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini gitu kan perlu sama-sama kita jadikan dasar, sehingga apa? Dalam kacamata apapun, bukan dalam kacamata akademis saja, dalam kacamata pengamat politik, dalam kacamata pengamat hukum, sosial, keamanan, Ipolesos Burhanikam itu memang memberikan kontribusi yang baik ke depannya. Nah, jadi dalam posisi ini gitu kan, kami sedikit tadi mengambil teori dari Robert Sedgman mengenai teknik Rogetti itu tuh mungkin bisa menjadi titik dasar, nanti bisa, saya yakin lah Bung Rocky dari 7 clue yang saya kirimin dia bisa lebih apa ya, mendorong, menstimulan bahwa kita malam ini harus berpikir, bahwa kita malam ini harus bisa menghadirkan sebuah catatan-catatan penting, menghadirkan sebuah ide-ide penting, dan dimulai dari meja ini ya Pak Rocky ya. Oke, baik, itu saja, mungkin tidak panjang-panjang. Terima kasih waktunya kepada moderator. Nanti dalam diskusi catatan-catatan permasalahan yang pernah terjadi, putusan Mahkamah Agung yang tidak pernah dilaksanakan, itu mungkin kita sampaikan dalam forum diskusi saja. Itu dia. Jadi bagaimana sih, apakah negara tidak mau melaksanakan putusan, nanti akan kita bahas dalam forum-forum diskusi setelah dua senior saya ini memberikan stimulan pemikiran-pemikiran positif malam ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fadlan. Ada yang bisa kita simpulkan bahwa kondisi yang ada saat ini seperti yang disampaikan tadi, beliau juga menyatakan bahwa buruh itu, pekerja itu belum ditempatkan pada posisi yang semestinya, ya. Dan buruh belum dihargai sebagaimana mestinya. Ini juga disebabkan oleh beberapa hal, termasuk komunikasi. Belum klopnya komunikasi pengusaha dan pekerja. Dan ini tentu siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Bahwa di dalam amanah undang-undang pengusaha, bekerja, dan pemerintah sebuah mitra. Tetapi fakta yang ada di lapangan, selalu kondisi-kondisi tidak kondusif karena tidak ada hubungan kemitraan yang harmonis dan dinamis serta berkeadilan tadi. Kalau di dalam regulasi kalimatnya indah, harmonis, dinamis, dan berkeadilan, tetapi itu masih jauh di atas awam-awam. Dan apa persoalannya, dan kondisinya, apakah sebenarnya kondisi daerah atau memang kondisi keadaan negara kita, apa yang salah? Nanti mungkin itu Bung Rocky yang bantu menjawabnya. Tetapi Bung Fadlan, barusan yang Bung Fadlan sampaikan terkait masalah putusan MA. Begini, sebenarnya teman-teman ingin tahu apa sih sebenarnya harus dilakukan ke depan, dan dari pendapat seorang praktisi hukum dari Bung Fadlan. Dan kita juga terbuka karena di sini ada Pak Rafi, Ketua Apindo. Kalau kita bahas di depan dia, tentu dia juga tahu. Kalau tahu langkah kita ke depan akan seperti apa, dia juga tahu menyiapkan langkahnya seperti apa. Kalau kita fight dengan cara dialog, dengan cara intelektual, dan bahwa ekspresi tidak hanya bisa turun ke dalam. Jadi kita fair. Makanya kita undang Pak Rafi juga di sini. Dan itu begini. Ini simpel saja, mungkin butuh waktu paling lama 10 menit. Nanti mungkin ke penjelasan belakangan. Bahwa tahun 2000 upah 2021 yang semestinya mengikuti PP 78, tetapi Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran. Dan dalam pembahasan Dewan Pengupahan kita sudah sampaikan, surat edaran bukanlah produk hukum, itu sifatnya himbauan dan tidak bisa. Tetapi himbauan itu boleh diikuti kalau terjadi kesepakatan. Itu bunyi surat edaran. Tetapi pemerintah dengan memaksakan diri menaikkan upah yang semestinya 3,27% berdasarkan PP 8 dinaikkan 0,5%, 20.000. Dan ini dasarnya tidak jelas. Sehingga waktu itu kita, kebetulan saya sebagai prinsipalnya, mengirim surat kepada gubernur meminta waktu dijawab untuk 10 hari. Kalau tidak, kami akan mengambil jalur hukum.
ternyata tidak ditanggapi. Kita masukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Isinya 4. 1. Menerima gugatan penggugat keseluruhan, secara keseluruhan. 1. Yang kedua, membatalkan SK Gubernur nomor bla 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 sekian. Ketiga, mewajibkan gubernur menerbitkan SK baru tentang upah minimum Kota Batam dan upah minimum Provinsi Kepri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Membebankan biaya kepada gubernur. Tetapi dalam hal ini berbagai upaya komunikasi bahkan aksi berjalan sangat intens dalam waktu itu. Tetapi gubernur malah melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Benar. Tetapi juga kita dimenangkan. Begitu kita dimenangkan dengan segala upaya, bahkan komunikasi juga gagal, dengan aksi-aksi Batam tidak sedikit tidak kondusif, gubernur mengajukan kasasi ke mahkamah. Tapi alhamdulillah juga ditolak. Tetapi di sini terjadi hal yang menurut kami sebuah permainan. Contoh, kami harus aksi ke Mahkamah Agung. Harus ribut-ribut sampai 3 kali ke Mahkamah Agung. Kita dari Batam bawa orang demo, pasti gaya besar. Tetapi demi buruh. Dan akhirnya keluar putusan ini. Mahkamah Agung menolak kasasi gubernur. Tetapi yang kita gugat UMP dengan UMK, nomor 1 UMK, nomor 2 UMP. Setelah dinyatakan ditolak, amar putusannya tidak pernah dikirim. Yang UMP dikirim. Akhirnya kita surati mahkamah. Baru keluar belakangan. Tetapi gubernur dengan segala macam alasan, dengan argumen-argumen secara hukum bagi kita sebenarnya nggak masuk, dan itu tidak dilaksanakan. Sehingga tadi sore hasil diskusi, hasil perundingan UMK hari Rabu tanggal 7, SK sudah keluar tadi, UMK naik berdasarkan rekomendasi wali kota. Satu sisi langkah maju yang biasa wali kota mengirim 3 angka, pendapat pengusaha, pendapat pekerja, pendapat pemerintah. Tapi saat ini wali kota merekomendasikan 1 angka sesuai Permen 18. Dan kita berharap gubernur melaksanakan putusan MA dan mengakumulasikan kekurangan upah 2021-22. Tetapi SK yang keluar tadi sore yang baru dikirim lewat email itu tidak dilakukan. Dalam hal ini singkat saja, kita butuh dari praktisi hukum jawaban sehingga buruh tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Mau turun ke jalan, mau jalan hukum, bahwa semuanya kita siap. Mau duduk di meja perundingan, kita pun siap. Mau maju ke proses hukum, kita pun siap. Nanti ada Pak Rapi dari pengusaha Apindo, beliau juga tahu langkah kita. Nggak salah, kita fair, ya, biar berpikir kita lebih maju. Ya, mungkin itu. Singkat 5 menit mungkin bulan. Terima kasih. Baik. Nah, ini kebagian saya lagi nih, Bang. Nah, jadi terkait dengan permasalahan hukum sudah jelas. Ketika sudah ada putusan Mahkamah Agung yang ingkrah, maka harus dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Prinsipal, tergugat, dan juga penggugat. Nah, tadi sudah disampaikan oleh moderator gitu. Dan bagaimana mekanisme untuk melaksanakan putusan tersebut? Dieksekusi. Turun lagi ke pengadilan asal untuk melaksanakan putusan eksekusi tersebut. Ini kan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan UMK di tahun 2021. Masuk lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berada di Sekupang. Artinya dimohonkan. Selama ini belum pernah dimohonkan kan? Belum. Mohonkan. Kalau misalnya juga tidak dilaksanakan, maka berdasarkan Undang-Undang 586 tersebut, nanti Presiden Republik Indonesia yang akan mengeksekusi melalui Sekretaris Negara. Kita lihat seperti apa. Ya. Karena itu pejabat publik, gubernur tidak mau laksanakan, kirim permohonan putusan, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan berdasarkan rekomendasi atau pelaksanaan putusan dari pengadilan asal. Pemerintah, organ eksekutif yang paling tinggi melaksanakan putusan tersebut. Jika tidak dilaksanakan, pejabat di bawahnya adalah Presiden Republik Indonesia. Siap, itu dia. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Bu Madang. Artinya begini, bahwa apa yang harus dilakukan tadi Bu Madang sudah jawab. Ya,
satu yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan, terutama buruh, ya, bahwa SK Gubernur yang dikeluarkan tadi masa upah kita terima itu untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Tetapi terkait permasalahan Mahkamah Agung, akumulasi upah yang belum ditambahkan yang belum kami simak pada 2122, sampai kapanpun kami jamin kita memperjuangkan sampai tuntas. Dengan dukungan rekan-rekan pimpinan, ya. Sekarang ini itu nomor satu, nomor dua, kita siap duduk untuk berunding dengan pemerintah, dengan pengusaha kalau dikasih ruang untuk berunding. Kalau tidak, kita pasti akan berjuang dengan cara kita, ya. Baik, nanti mungkin Pak Rafi bisa menanggapi setelah nanti. Yang kedua, kita baru masuk kepada ketum, ya. Ini ada terkait permen yang sebetulnya di daerah kawan-kawan bertanya. Apalagi Apindo menggugat permen tersebut, digugat Apindo dengan alasan bahwa ada PP 36 di atasnya. PP 36 adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Omnibus Law. Berarti kenapa harus ada lagi permen yang semestinya bahwa PP itu tidak perlu lagi aturan pelaksanaan atau juknis-juklaknya, dan itulah alasan Apindo untuk melakukan gugatan, ya. Jadi mungkin itu nomor satu, ya begitu. Yang kedua, seperti saya sampaikan, bagaimana posisi buruh terhadap kebijakan-kebijakan politik saat ini, terhadap regulasi-regulasi yang ada ini, apakah berpihak ke buruh atau tidak. Itu secara nasional. Bagaimana di Batam? Nanti rakyat dan buruh Batam dikasih kesempatan berbicara. Silakan, waktu bertempat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Moderator. Dengar nggak suaranya? Hah? Dengar? Ya, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayaknya kalau di tanah Melayu ini nggak berpantun nggak enak ya. Jadi malam hari di kota Batam makan durian dicampur ketan. Janganlah berpikir lalu berdiam, pastinya keren bila melawan. Ya, jadi Bapak tadi Pak Kadis menyebut ada kira-kira 50-50 lah ya, antara pekerja formal dan informal. Kalau di nasional, formal sektor itu 56 juta. Nah, angkatan kerja kita 148 juta. Jadi kira-kira ada 92 juta orang yang bekerja di sektor informal. Jadi Batam memang ya daerah industri, terbukti dari jumlah orang yang bekerja formalnya 50-50 kira-kira begitu. Tapi ada menarik soal, karena saya dari Jakarta, sebagai ketua umum KSPSI, maka saya harus bicara Indonesia. Upah di Jawa itu bahkan kurang dari 2 juta, ada yang 1,98, 1,95, ada yang 2 juta, lebih sedikit. Harga beras itu kira-kira berapa? Per kilo ya, bukan per liter ya. Kira-kira 12 ribuan lah. 11-12 ribu. Waktu Bung Karno membaca pembelaan tahun 1930-an di depan pengadilan negeri di Bandung, kira-kira 92 tahun yang lalu, dalam pidatonya itu disebutkan upah buruh di pabrik gula, itu pabrik yang paling mewah lah kira-kira itu 45 sen untuk laki-laki dan 40 sen untuk perempuan. Harga beras di sana waktu itu per kilogramnya 7 sen. Jadi per hari upah 92 tahun yang lalu itu per hari kira-kira 6,3 kilogram beras. Nah, itu 90 tahun yang lalu. Kalau kita bicara Jawa yang mayoritas penduduk kita ada di sana,
dengan upah yang resmi 2 juta, bahkan ada yang kurang, dan harga beras kira-kira 11.000 sampai 12.000, itu perharinya hanya bisa membeli 5,5 kg beras. 5,5 kg. Itu kalau dapat gaji 2 juta per bulan. Padahal banyak yang mungkin cuma dapat 200.000, 300.000 per bulan karena dia tidak bekerja, tidak ada yang menggaji. Apa arti kemerdekaan kalau kita membaca data-data ini? Bahkan hari ini di Kompas, 68% penduduk kita gizi hariannya kurang. Headline dari Kompas. Jadi sedih kalau kita melihat angka-angka yang tidak bisa dibohongi itu tentang apa arti kemerdekaan bagi bangsa ini. Tapi alhamdulillah, Batam kalau dari angka-angka itu jauh dari yang seperti itu. Jadi harus ada bersyukurnya juga nih Pak Tua, ya kan, biar bagus juga. Jadi dibandingkan dengan itu kita bersyukur. Ya, di Jawa juga, di Jabodetabek mungkin bersyukur, tapi di luar itu. Bahkan tahun 2018 ada penelitian yang dilakukan oleh Bappenas dan Asian Development Bank, terdapat 22 juta orang kelaparan kronis di Indonesia yang tidak mungkin kita lihat di kota-kota. Karena banyak, ya maaf lah, kultur Indonesia pada umumnya itu tidak melawan. Makanya tadi pantunnya ada pantun melawan. Karena pada umumnya lebih baik lapar, mati, ya sudah, mati. Gitu Pak Rocky kira-kira. Kemudian kita bicara soal sedikit lagi, ini soal secara umum juga secara nasional. Ada yang disebut dengan labor revenue dan capital revenue. Apa tuh labor? Atau pendapatan bagi kaum buruh dan pendapatan bagi kaum pemilik modal. Karena pada dasarnya industri itu terjadi karena ada persekutuan yang punya duit dengan orang-orang yang menjual tenaga, kira-kira begitu kan? Bersekutu, kegiatan produksi menghasilkan nilai tambah, uang, dan uang itu kan kembali kepada yang bersekutu. Nah, ketika kembali 40% bagi kaum buruh, kurang dari 40% untuk kaum buruh, dan 60% lebih bagi pemilik modal. Pemilik modal jumlahnya cuma 1-2 orang, buruh mungkin bisa ribuan atau bahkan bisa lebih dari puluhan ribu. Jadi labor revenue jauh lebih kecil dibandingkan dengan capital revenue. Kita bicara makro, karena itu ketimpangan di Indonesia itu tinggi, karena memang dari situ kelihatan untuk labor revenue. Jadi kalau ada penghasilan dari dapat penghasilan 64%-nya itu buat buruh, 40%, 36% buat pengusaha. Karena memang sedikit jumlahnya. Di sana tidak mengaku Pancasila. Nah, di sini kita mengaku Pancasila, tapi faktanya anti Pancasila kebijakan. Ini harus clear. Terakhir Pak Rocky, tentang Permen 18. Saya alhamdulillah 7 tahun dapat amanah menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Jadi ngurus 6 juta orang luar negeri dan puluhan juta keluarganya lah dalam mata kesejahteraan. Banyak. Sehingga saya waktu itu membuat satu namanya diskresi, peraturan kepala badan. Diskresi bisa dibuat kalau undang-undang tidak ada atau pasal-pasal dalam undang-undang itu tidak cukup untuk menjadi cantolan bagi suatu kebijakan. Sehingga akhirnya dia membuat diskresi tidak mencantol kemana-mana. Contohnya hanya UUD 45 dan Tuhan, kira-kira begitu. Itu diskresi, ya. Nah, Permenaker ini saya sebut diskresi. Kenapa diskresi? Karena begini, MK menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat, tapi masih berlaku selama 2 tahun. Emang ingat kok MK ini udah seperti lembaga politik loh. Inkonstitusional tapi masih berlaku selama 2 tahun. Masih penting, ada diktum nomor 7 dalam amarat putusannya, yaitu penyelenggara negara dilarang mengambil tindakan dan kebijakan strategis yang berdampak luas.
Jadi ditutup oleh kata-kata itu. Oke, berlaku. Itu. Sehingga tidak boleh ada tindakan dan kebijakan strategis yang berdampak luas. Nggak boleh penyelenggara negara membuat itu. Kalau mengacu kepada Undang-Undang 10, itu nggak boleh. Padahal upah itu adalah kebijakan strategis dan berdampak sangat luas. Akhirnya begini, mengacu ke Omnibus Law, ya kan, dia institusional, kasih berlaku. Tapi ada pasal 7, nggak boleh bikin apa-apa. Tidak mengacu kepada Omnibus Law, ya kan, dia harus mengacu ke Undang-Undang 13 misalnya. Tapi nggak bisa, karena Undang-Undang Omnibus Law masih berlaku. Ngerti nggak? Maksud saya, kalau udah dinyatakan nggak berlaku, dia ngacunya ke atas, jangan lama. Tapi dinyatakan masih berlaku, nah, akhirnya dia kekunci. Ke sini kena, ke sana kena. Dia nggak bisa ambil keputusan. Maka keluar diskresi Permen 18. Dan dalam suatu pertemuan resmi disebutkan bahwa Permen 18 itu lahir karena ada aksi-aksi dari penolakan dari kaum buruh terhadap PP 36. Jadi ini adalah keberhasilan dari perjuangan buruh, kebersamaan buruh itu diakui dalam satu acara, diakui. Jadi itulah, jadi silahkan Pak Apindo yang mau uji, dan insya Allah kalah karena saya walaupun bukan hukum tapi pelaksana. Bikin peraturan, saya bikin peraturan di PT UN kan, alhamdulillah menang. Uji materi ke Mahkamah Agung, alhamdulillah menang, diskresi. Jadi kalau kita pemerintah niatnya memang baik, ya, apalagi ini buruh kan, buat buruh, jadi insya Allah menang. Kecuali kalau niatnya untuk kacau-kacau ya, untuk bikin keuntungan pribadi, itu cerita lain. Selamat berjuang, insya Allah kita akan lebih dikocok oleh Bapak Rocky dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pak Hidayat ya. Intinya kita menolak Permen 6, tetapi kita mendukung Permen 18, berbeda dengan Pak Aki. Ya, nanti Pak Aki ada sisi jawabnya. Dan untuk ini kapan perlu bahwa dialog malam ini akan mengeluarkan rekomendasi bahwa kita mendukung Permen 18, kita kirim sampai ke pusat, ke menteri, sampai ke presiden kalau perlu. Ya, bahwa buruh Batam dulu kita buat rekomendasinya. Ya, dan kita ya kalau bahasa itu maksud insya Allah menang ya. Tapi Pak Aki kita fair bahwa kita buruh siap melakukan hal-hal secara dialog, secara intelektual gitu. Saya sudah ingatkan tadi, kita sangat siap untuk duduk bersama pemerintah pengusaha untuk berunding. Kalau diberi ruang, kalau tidak, ya kami berjuang dengan cara kami. Gitu. Ya, kita juga paham apa yang dilakukan. Baik, ini waktu yang kita tunggu-tunggu. Ya. Dan ini kita di samping panelis, ini juga yang tadi saya sebutkan kelima ada dari Ketua KNP Provinsi Kepri, Ibu Dwi Endang Socowati, ya, 5 orang panelis. Dan ini juga hadir dari IKADIM, Ketua IKADIM juga ada Saudara Hoyong Wahyudi, ya, dari praktisi juga banyak yang hadir, dari Klatek, dari Modern Mode, ini perusahaan besar multinasional, ya, juga hadir di sini. Tentu di dalam pergaulan sehari kita punya kedekatan berkomunikasi, tetapi kita punya kepentingan yang berbeda. Saya punya teman sama Parati, tetapi kita komitmen, kita harus memperjuangkan anggota kita, dan pengusaha Ketua Apindo memperjuangkan anggotanya, dan itu kita harus konsisten di situ. Kadang-kadang dipermasalahkan ada keraguan rekan-rekan kita menjalin kedekatan dengan pengusaha, dengan pemerintah. Itu perlu. Yang penting komitmen dan konsisten di garis perjuangan. Itu saya katakan kepada mereka semua. Ya, konsisten di garis perjuangan. Ya. Dan sekarang mungkin tidak bisa kita sapa satu persatu bermacam dari HMI. Ini juga ada Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kepri juga hadir. Seperti Sofian ya. Banyak yang mungkin tidak bisa kami sebutkan bersatu, organisasi-organisasi mahasiswa, BEM, baik Undrika tadi dari Ketua Panitia Pembentukan BEM-nya juga kasih tahu karena BEM belum terbentuk, tapi dia mengirim orang dari Uniba, dari Politeknik, UPB,
yang tidak diizinkan oleh kampusnya, ada juga yang tidak diizinkan oleh kampusnya, ya. Jadi tidak apa-apa, begitulah. Ya. Dan di sini juga sebenarnya ada guru-guru saya, dosen-dosen saya, ini yang di depan semua, ya. Jadi saya kan ini sebenarnya kalau guru-guru itu juga nggak bisa disalahkan juga, apa lagat juga. Ya mungkin waktu dan tempat kita berikan kepada Bung Rocky nanti para panelis untuk menanggapi banyak hal, tapi bagi saya satu ya yang penting ya, bahwa saat ini buruh belum ditempatkan belum diposisikan pada posisi yang semestinya. Kita bagaimana arah kebijakan politik kita, arah kebijakan publik kita. Kita selalu mendengarkan bahasa kata-kata jargon hukum sebagai panglima. Tetapi sebenarnya itu hanya jargon untuk melindungi kita, untuk membackup kita tentang kondisi kita yang sebenarnya. Dan saat ini yang kita lihat politik adalah sebagai panglima. Apapun kebijakan-kebijakan yang ada, orientasinya ada politik, tanpa memperhatikan, tanpa mempedulikan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu semua kebijakan harusnya untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi kepentingan politik lebih berbicara di atas itu. Jadi dan ke depan apa yang buruh harus lakukan, apa yang rakyat harus lakukan. Seperti tadi saya sudah sampaikan, kalau tidak merasa dipinggirkan, tidak merasa dimarginalkan, tidak akan ada slogan-slogan buruh yang menyatakan bangkit bergerak satu komando. Itu adalah sebuah bahasa perlawanan karena sudah merasa ditindas. Tetapi sekali lagi kita siap untuk cara-cara berdialog, cara-cara yang intelektual ke depan selagi kita diberi ruang untuk berunding. Seperti Bung Fadal sampaikan, komunikasi tidak terjalin dengan baik, komunikasi tidak terbangun dengan baik. Dan ini siapa yang punya tanggung jawab? Pemerintahkah atau kita rakyat yang harus mengemis atau protes kepada pemerintah? Jadi mungkin itu berarti waktu dan tempat kita persilakan. Oke, terima kasih. Yang ini mic-nya Mbak Puan. Ya, biar saya bisa. Cek Saya pakai mic dari orang yang memberi stimulan pertama. Karena kemarahan pertama datang dari dosen. Itu artinya kemarahan yang bermutu. Saudara Fadlan, no Fadlan, no stimulan. No jumhur, no tempur. Itu suasana kita hari ini. Mau bertempur. Mesti mulai dari pantun ya. 4 kali 4 bukan 20. Benar kan? Cepat atau lambat pasti menang buruh. Tapi problemnya adalah apa yang kita tuntut sebagai pekerja sebetulnya, upah, perubahan politik, masuk di dalam logika sejarah. Kalau saya baca
secara cepat-cepat statistik tadi yang diterangkan oleh Saudara Jungkur. Hari ini ada 182 penduduk, 182 juta orang Indonesia kekurangan gizi. 68% tadi Jumhur ya. Siapa mereka? Pasti mayoritas adalah buruh. Kalau kita perinci lagi demografinya, dari yang mayoritas kekurangan gizi itu yang adalah kelas pekerja, yang paling menanggung misery, kepahitan hidup dari kekurangan gizi adalah kaum perempuan. Karena kalau laki-laki kekurangan gizi, dia sampai rumah nggak ada makanan, istrinya yang dia marahin duluan. Karena soal dapur itu adalah soal pertama dari kesejahteraan. Jadi perempuan itu adalah proletarnya proletariat. Lapisan yang paling menderita dari lapisan yang sudah menderita. Itu dasarnya. Itu bukan main-main statistik itu. Itu menunjukkan bahwa negara gagal menjalankan tugas konstitusi. Presiden Jokowi atau presiden siapa aja hanya ditugaskan dua hal oleh konstitusi kita. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara orang miskin. 68% orang yang kekurangan gizi potensi jadi miskin. 68% orang yang kekurangan gizi potensi jadi lumpuh. Karena nutrisi tidak sampai di otak, protein tidak sampai di otak. Bukan orang itu aja yang sekarang dicatat oleh Kompas, tapi anak cucunya juga begitu. Dan kontras itu yang membuat kita gugup untuk masuk di dalam era kesejahteraan sosial. Bagaimana mungkin ada 68% rakyat Indonesia kekurangan gizi, presiden masih bikin ibu kota? Gimana otaknya? Baru 10. Gimana otaknya? Baru 20. Di mana otaknya? Nah, itu baru otak buruk. Ini panitia ngatur-ngatur saya supaya habis. Ini maksudnya dikasih supaya kalau baterainya habis selesai. Oke, teman-teman, saya mau terangkan itu dari visi akademis. Saya bukan politisi. Saya nggak pernah berpolitik. Kok bisa naik gunung? Minggu lalu saya masih dari ketinggian 6.000 meter di Himalaya. Wajahnya masih berkerut. Tapi rambutnya nggak putih, nggak bisa jadi presiden. Tapi saya punya calon presiden di ruangan ini. Namanya Pak Supri. Coba berdiri Pak Supri. Rambutnya putih, wajahnya berkerut. Orang melihat Pak Supri, berdirilah sedikit. Tapi apa pentingnya deskripsi fisik seseorang? Yang penting bukan apa yang tumbuh di kepala orang, tapi apa yang ada di dalam kepalanya. Itu baru leader. Jadi kalau Presiden Jokowi bilang ciri-ciri orang yang akan menggantikan saya, rambutnya putih, wajahnya berkerut. Yang dipertanyakan oleh buruh adalah isi kepalanya, bukan apa yang tumbuh di kepalanya. Termasuk isi kepala presiden. Saya terangkan kenapa isi kepala presiden ada masalah. Hari ini hari anti korupsi. 9 Desember itu hari anti korupsi.
Kita tahu bahwa penyebab pertama nasib buruh terpuruk adalah naiknya angka korupsi di Indonesia. Naiknya angka korupsi artinya disparitas sosial, kesenjangan sosial membengkak, meninggi. Karena ada orang yang mengakumulasi tanpa kerja, sementara orang yang bekerja tanpa mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi dia, sehingga Kompas bilang buruh itu adalah lapisan berandis. Pada siapa kita perlu kita pertanggungjawaban? Ya pada presiden. Karena presiden yang berjanji dia akan memimpin langsung gerakan anti korupsi. Janji yang bagus. Korupsi naik terus. Faktanya hari ini KUHP bilang hukuman terhadap para koruptor diturunkan dari 4 tahun ke 2 tahun minimal. Jadi Anda lihat korupsi naik, hukumannya turun. Artinya Presiden Jokowi kasih insentif orang untuk korupsi. Logikanya itu. Jadi buat apa ada KUHP? Kalau KUHP itu mengundang orang untuk makin korupsi. Apa efek dari korupsi? Pertama, uang rakyat dirampok. Uang siapa yang dirampok? Uang rakyat. Kalau uang rakyat dirampok, apalagi yang dirampok? Harga dirinya dirampok. Kalau buruh dirampok uangnya, artinya kemampuan dia untuk hidup minimal diabaikan oleh negara. Padahal tugas negara adalah memelihara orang miskin. Apa artinya? Subsidinya jangan dicabut. Itu dasar dari konstitusi kita. Kalau kita lanjutkan fakta-fakta yang ada di depan kita hari ini. Tadi diterangkan Jumhur maupun Dr. Adlan dan bahwa seluruh daya dukung pembangunan dibebankan pada APBN. Mayoritas APBN kita surplus karena ekspor komoditas, ekstraktif industri. Bagus, bagus. Tapi di belakang angka-angka ekspor itu, kita lihat statistik yang memburuk. Zaman Pak Harto, ekspor komoditi kita 33% balik ke negara. Zaman SBY 21% balik ke negara. Zaman Jokowi tinggal 8% yang balik ke negara. Padahal itu batu bara, sawit itu digali dari bumi Indonesia, bukan cuma Pancasila yang digali dari bumi Indonesia. Tapi kenapa nggak balik pada negara? Dan itu yang menerangkan disparitas kita menajam. Salah pengusaha tugasnya adalah mengakumulasi, cari untung sebesar-besarnya. Salah tidak salah, karena memang itu dalil ekonominya tuh. Lakukan akumulasi. Tapi tugas negara adalah lakukan distribusi. Yang terjadi negara pro akumulasi, anti distribusi. Pajak dinaikkan, bebani daya beli. Kan itu kedunguan kebijakan. Jadi jangan salahkan Apindo, karena Apindo memang hidup dengan akumulasi. Negara harus pajaki Apindo dengan segala macam persyaratan negara kesejahteraan, supaya subsidinya dapat tiba pada orang yang miskin tadi, supaya tidak ada 68% orang Indonesia yang tidak punya harapan di 2024. Dan itu logikanya sederhana. Buruh berkelahi dengan pengusaha itu dalil sejarah yang diterangkan oleh Marxisme. Tapi negara kesejahteraan, welfare state, mengubah potensi konflik itu dengan fasilitas regulasi tadi. Adalah dengan bagus terangin tadi. Regulasinya ada, tapi tidak memihak pada rakyat. R-nya itu. Opportunity-nya ada, tapi interest-nya nggak ada.
Komunikasinya ada, tapi ideologinya nggak ada. Jadi berantakan seluruh pengertian public policy yang didalilkan dan kita ajarkan pada mahasiswa kita. Itu akibatnya begitu. Kalau saya masuk pada soal yang terakhir tadi, I-nya akan tadi, ideologi itu. Di seluruh dunia sekarang dikembangkan satu pemikiran ekonomi yang anti pertumbuhan. Istilahnya degrowth, bukan growth, bukan pertumbuhan. Hentikan pertumbuhan karena ini berbahaya pada kesejahteraan sosial. Hentikan pertumbuhan karena dia berbahaya bagi ular yang bersarang di IKN, bagi burung yang bertengger di pohon-pohon, bagi lingkungan berbahaya akumulasi itu. Tapi kita terus mengeksploitasi negeri ini sehingga Pak Jokowi jadi SPG untuk jual IKN, bukan SPG, SPD, Sales Promotion Boy. Dia jual IKN itu, tawarin pada Biden 320. Belakangan Bloomberg, media ekonomi paling bergengsi di Amerika, tulis minggu lalu, IKN adalah proyek yang amburadul. Masih dalam bahasa Inggris. Falling apart, berantakan. Bukankah itu tamparan pada Presiden Jokowi? Dia minta Biden beli, Biden melalui Bloomberg bilang Pak Jokowi, IKN itu gak ada harganya, falling apart, berantakan. Saya tidak malu. Kan dasarnya itu. Kalau Batam tadi dikritik oleh Akram, kita tahu problemnya. Karena perselingkuhan antara birokrasi, politisi, dan pebisnis. Batam yang dari tahun 70 tidak dijadikan pusat akumulasi juga gagal. Karena akhirnya yang beredar adalah UKM. Kan bukan itu dasar kita untuk tumbuh, kan? Nggak cukup. Itu pertahanan subsisten dari rakyat ber-UKM. Gimana udah ada UKM, itu pertanda rakyat sudah mampu bertahan. Bukan karena berkah negara, dia bertahan sendiri dengan ekonomi subsisten itu. UKM kan gitu kan. Jadi Batam aja yang udah berapa tahun tadi, 40-an tahun gagal, apalagi IKN yang oleh pebisnis asing aja. Siapa mau investasi IKN yang sangat mungkin dibatalkan Anies. Jadi kita bayangkan itu, kita bayangkan masa depan kita. Apalagi kalau kita hitung dari hari ini, Pak Jokowi masih menganggap bahwa 2045 akan ada bonus demografi. 2030 Indonesia akan jadi tuan rumah World Cup. Kan semua itu khayalan. Dan gak ada satu partai pun yang mengatakan, Pak Jokowi, Anda tahu nggak cerita Christian Andersen tentang seorang raja yang ditipu oleh buzzer-buzzernya, dikasih seolah-olah berpakaian sutra, padahal dia telanjang. Pada waktu raja keluar, semua orang ya raja pakai baju sutra, disuap dengan benang emas. Di pojok jalan, seorang anak kecil bilang, raja kenapa telanjang? Karena anak kecil nggak berbohong. Buruh tidak berbohong untuk melihat ketidakadilan negeri ini. Kabinet berbohong, menteri-menteri berbohong. Jadi dari awal akan ada konflik ideologi antara gerakan buruh dan elit politik. Udah itu nasibnya. Kenapa mau ditahan? Memang itu caranya. Tapi sekali lagi, saya menganggap bahwa ada pertemuan akademis di ruangan ini untuk mengatur bangsa ini ke arah yang tepat. Apa arahnya? Sosialisme, keadilan sosial. Ini bukan negara kapitalis, apalagi libertarian. Negara kita didesain
didesain untuk menghasilkan peradaban demokratis dan ekonomi yang demokratis. Itu darinya yang disebut Pancasila itu. Tapi justru itu yang dihilangkan oleh Omnibus Law. Itu yang disingkirkan oleh KUHP. Anda nggak bisa lagi, begitu KUHP efektif, kita nggak bisa kasih kritik lagi. Karena dengan mudah kata kritik itu dipindahkan jadi hinaan. Mana ada kepala negara di seluruh dunia itu yang dilindungi oleh hukum yang justru anti rakyat? Masa kepala negara merasa terhina? Kepala negara itu adalah lembaga, dia nggak punya batin. Jadi ngapain diproteksi? Yang punya batin yang mungkin terhina itu adalah Jokowi sebagai manusia, bukan sebagai presiden. Itu ngaco. Profesor dungu yang bikin KUHP itu. Hanya mungkin kepala negara itu terhina kalau tubuh publiknya dirangkap oleh tubuh privatnya. Di mana itu terjadi? Dalam sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan, tubuh publik si raja itu menyatu dengan tubuh privatnya. Kalau tubuh publiknya diganggu, otomatis tubuh privatnya diganggu. Kalau tubuh privatnya diganggu, otomatis tubuh publiknya diganggu. Oleh karena itu timbul dalil, the king can do no wrong. Raja nggak mungkin berbuat salah. Presiden dituntun oleh prinsip validilisme. Dia bisa faulty, bikin kesalahan. Karena itu dia dipilih setiap 5 tahun. Atas dasar itu, kalau presiden nggak mungkin buat salah, kita bikin aja seumur hidup. Tapi justru demokrasi mengajarkan setiap 5 tahun kekuasaan itu pasti memburuk. Dan itu yang terjadi. Tapi justru dalam keadaan sekarang, semua partai politik seolah-olah permisif terhadap ide perpanjangan kekuasaan. Sinting. Intinya. Jadi kalau kita balik lagi pada isu kita malam ini, apa potensi buruh untuk memenangkan pertarungan ideologis ini? Itu pertanyaan yang membahayakan sebetulnya. Kenapa? Karena selalu ada asumsi kalau buruh bergerak, di belakangnya ada konsep Marxisme. Karena pengalaman di masa lalu. Padahal ekonomi dunia udah berubah. Nggak ada lagi namanya eksploitasi derong parlong. Yang ada eksploitasi melalui aktivitas ekonomi digital. Dan itu tak eksploitasi. Tapi untuk mengelabui keresahan buruh, pemerintah kasih statistik. Seolah-olah kita mengukur disparitas itu melalui apa yang biasa disebut sebagai Gini Coefficient Index. Gini rasio kita membaik 0,37. Kalau 1 artinya kesenjangan mutlak, kalau 0 artinya tidak ada kesenjangan. Dipromosikanlah itu baik oleh kalangan kampus, profesor-profesor dungu maupun oleh menteri-menteri bodoh. Ya itu kita baca 0,37. Sekarang kita uji misalnya yang disurvei apa sebetulnya sehingga timbul Gini rasio 0,37. Yang disurvei adalah expenditure, pengeluaran per orang per hari, dan itu palsu. Kalau survei sekarang misalnya datang surveyor statistik Kota Batam, di depan dia ketemu saya, Pak Rocky saya mau survei. Pak Rocky Pak Rocky pengeluaran per hari berapa rupiah? Saya bilang jujur 10.000 rupiah. Kenapa 10.000 rupiah? Karena saya cuma makan pisang setiap hari. Di dalam pisang ada vitamin, di dalam pisang ada karbohidrat, di dalam pisang ada protein, di dalam pisang ada air.
lengkap. Saya bisa hidup dengan Islam. Oh, dia catat. Rocky Gerung pengeluarannya Rp10.000. Oke. Datang berapa Apindo? Atau teman Pak Apindo, jangan beliau. Ketemu di bandara. Tukang surveinya tanya pada dia, Bapak pengusaha, betul saya pengusaha. Apa bisnis Anda di Batam? Dia bilang, hanya Iwan Fals. Macam-macam bisnisnya. Oke. Bapak naik pesawat Garuda, Batik atau Lion? Enggak, saya nggak naik pesawat yang Anda sebut. Loh, kenapa Anda di bandara? Saya nunggu private jet saya dari Singapura. Karena private jet ini parkir di Singapura, jemput dia di Batam untuk pergi nyokok DPR di Senayan. Ditanya pada dia, Bapak pengeluaran per hari berapa? Jujur dia bilang, Rp10.000. Loh, kenapa Rp10.000? Karena saya hanya disuruh minum vitamin oleh dokter. Karena saya banyak penyakit. Gula, asam urat. Dia jujur, pengusaha yang jujur mengatakan dia hanya mengeluarkan Rp10.000 per hari, sama seperti saya. Surveyornya datang ke mahasiswa yang dilarang hadir malam ini oleh rektornya. Tanya, Ahmad, pengeluaranmu berapa per hari? Mahasiswa itu bilang, pengeluaran saya Rp10.000. Pak BPS tanya, kenapa Rp10.000? Karena pagi hari saya makan Rp5.000, isinya nasi sepiring sama tempe, itu udah Rp5.000. Banyak dia makan Rp5.000. Lalu Rp5.000 itu mana? Kata tugas BPS, Anda pakai buat makan siang dan makan malam, ya nggak cukup pasti. Rp5.000 dia beli promah. Untuk nahan sakit mahnya. Besok pagi headline di Batam Post, Gini rasio Batam 0, tidak ada kesenjangan. Karena sama-sama mengeluarkan Rp10.000. Padahal yang disurvei adalah pengeluaran, bukan pendapatan. Jelas dompet saya lebih tebal dari dompet mahasiswa yang dilarang datang ke sini. Dan seluruh dompet kita digabung, nggak ada apa-apanya dibandingkan dompet dari teman saya yang lagi tunggu private jetnya dari Singapura tadi. Jadi statistik itu membohongi kita. Demikian juga dalam soal upah buruh. Begitu banyak variabel disembunyikan sehingga nggak terlihat lagi disparitasnya. Jadi teman-teman, sebelum kita diskusi lebih jauh dan sebelum saya kena geli, saya terangkan dulu bahwa yang saya terangkan ini adalah keterangan akademis dengan maksud politis. Terima kasih. Ya, baik, mungkin langsung saja ke mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada panelis. Mungkin terserah saja siapa yang duluan. Ada Pak Razaki, Pak Rafki, Pak Malau, Bu Dewi, sama Pak Laga. Oke, mungkin Pak Malau duluan. Langsung jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Izin moderator saya duluan karena jam 10 saya ada acara. Rekan-rekan sudah tahu jam 10. Terima kasih atas kesempatan. Saya sebentar saja. Saya sudah mendengarkan materi yang diberikan para narasumber, luar biasa semuanya. Moderatornya juga luar biasa. Hanya perlu mungkin saya komentar sedikit mengenai beberapa materi yang sudah disampaikan para narasumber.
dari awal memang saya agak ragu acara ini karena judulnya undangan ke saya dialog ketenaga kerja. Saya yakin kalau dialog ketenaga kerja ini 1 minggu pun tak selesai karena tak ada topiknya apapun. Ya, ketenaga kerja ini terlalu luas. Ya, dari hulu sampai ke hilir ya, luar biasa tuh. Kalau masalah tenaga kerja ini mungkin kalau di kampus pun kita tak selesai di SKI sini ya. Apalagi di sini susah pertanyaannya masalah. Nah, saya sangat sayangkan tidak ada pembatasannya sehingga tadi saya mengharapkan bisa saya dapatkan pendalaman materi tertentu dari Pak Rocky Gerung yang saya hormati, yang saya sangat cintai, yang bagus sekali. Tapi karena semua masuk kemana-mana, jadi saya tidak dapat apa-apa gitu. Karena semua masuk korupsi, masuk gini, masuk presiden, masuk menteri, jadi tidak dapat lagi. Ya tadinya maunya kalau ada fokus juga, misalnya mengenai upah, mengenai putusan Mahkamah Agung, mengenai upah, mengenai apa macam-macam, misalnya keselamatan kerja, mungkin lebih seru lagi ya. Jadi karena tadi apalagi tadi Pak Jumur menyampaikan Permen 18, itu hanya itu aja bahasanya bisa lama sebenarnya dalam rangka perlindungan tenaga kerja ini terlalu luas sekali. Saya juga bingung mau ngomong dari mana karena topiknya puluhan tadi itu kan, banyak sekali. Karena banyaknya itu pun saya pun tidak bisa fokus juga kemana bicara saya karena kita pun tidak ada yang fokus, ya kan. Malahan tadi saya bayangkan saya ketika berbicara di ketenaga kerja, saya kira di sana ada juga materi. Wah, bagaimana nanti buru-buru ini kalau para pengusaha menggunakan di revolusi industri 5 ini nanti tidak ada lagi menggunakan tenaga kerja. Bagaimana ini kebijakan serikat ini sama pemerintah ini pula, ya kan? Karena ke depan revolusi industri bisa saja mengurangi banyak tenaga kerja. Ini juga persoalan, bukan hanya masalah upah, tidak hanya masalah lain, banyak sangat kompleks. Takutnya nanti Pak Rapi rapat di Kadin, ya udahlah kita pakai teknologi tinggi, kita kurangi tenaga kerja di Batam dan pulang. Ya Pak ya? Wah, itu permasalahannya kan banyak Pak, jadi tidak simpel. Jadi masalah tenaga kerja, dialog. Tadi udah ada sedikit dari pernyataan dari Pak Gerung. Buruh itu sebenarnya pasti menang katanya. Saya juga sebenarnya setuju. Jadi berbahagialah sebenarnya para buruh. Pasti ujungnya pasti menang juga. Kenapa saya katakan begitu? Dari sejarah lahirnya hukum perburuan itu, Bu, kalau kita tinjau secara teologis, memang hukum perburuan ini lahirkan untuk melindungi buruh, bukan untuk melindungi pengusaha. Kan itu sebenarnya ya. Jadi kalau secara teologis ya, mulai dari revolusi industri, ya mulai ada zaman VOC, semua ini perlakuan buruh secara buruh, memang secara teologis itu lahirnya buruh untuk melindungi, lahirnya perundang-undangan perburuan itu untuk melindungi buruh, tidak untuk melindungi pengusaha itu. Karena pengusaha sudah kuat, ya kan? Pengusaha itu orang kuat. Kita ini posisi lemah, baik secara sosiologis, ya kita lemah, dan secara ekonomis kita lemah. Pekerja buruh juga secara ekonomi juga psikologi juga dalam posisi lemah. Jadi saya kira pasti buruh itu menang. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, saya tadi tertarik sekali ada ketua DPC berbicara itu, ya luar biasa karena saya lihat sudah ada paradigma bahwa buruh ini, organisasi ini diajak menjadi paradigma yang bagus, menjadi dialog yang ditemakan, tidak lagi demo-demo. Saya setuju sekali. Tepuk tangan dulu buat. Karena saya ingat kebetulan saya 2004 sudah dapat SK saya dari Dirjen Konsultan Ketenaga Kerja tahun 2004 ya. Saya rajin juga mengikuti serikat-serikat ini. Ya, rajin juga saya melihat. Dan saya lihat, saya tadi lihat pidatonya pembukaan ketua DPC saya bagus karena ini apalagi para serikat buruh ini yang semakin banyak ini. Kalau kita dulu performanya serikat itu masih digambarkan sebagai agak, ya mohon maaf, ada premanismenya kan, ya kan. Terus saya ikuti dulu itu, ya kan, bagaimana demo sehebat-hebatnya tanpa ambil dasar hukum pun yang penting ribut. Itu kan. Itu dulu. Tapi kalau sekarang ini saya lihat
sudah mulai paradigmanya berbeda. Saya tadi bangga sekali itu kalau ada serikat kalian ini tadi merubah sesuatu menjadi dialog, tidak lagi mengutamakan yang demo-demo ini ya. Karena kalau kita diskusi mengenai permasalahan buruh, saya kira tidak ada di dunia ini tidak ada permasalahan buruh. Ini kompleks ya. Saya jamin di dunia ini walaupun negara kapitalis, liberalisme, sosialis, dimanapun di dunia ini ada masalah buruh. Jadi kita harus fair lah ya. Tidak ada. Kalau tidak ada masalah buruh, tidak ada juga kerja kalian serikat pekerja ini. Ya kan? Nanti dibubarkan aja kalau ada lagi. Karena ada masalah makanya kalian ada. Ya. Nah, jadi begitu juga. Pengusaha pun demikian sebenarnya. Ya. Pengusaha pun demikian. Mereka juga sadar sebenarnya mereka orang-orang hebat. Sadar ya. Sadar Pak Ketua Kadin ini dia posisinya lebih tinggi. Baik secara ekonomi, sosial maupun secara psikologi. Tetapi sebenarnya inilah memang dinamikanya karena mengenai buruh dan pengusaha itu memang tidak pernah selesai daripada suatu permasalahan. Nah, ini memang harus dibuka. Kalau tadi ada topik mengenai politik, saya memang ada sedikit lah perbedaan dengan Pak Rocky ya, wajar lah ya. Berbeda kan apa-apa ya Pak Rocky ya. Biasa itulah kekayaan kita ya. Kalau saya yang berbeda. Karena gini, kalau kita belajar ini, kebetulan moderator ini pun mahasiswa saya sekarang ya. Kalau kita belajar politik hukum, sebenarnya sudah jelas dasar politik hukum yang menjadi dasar politik hukum termasuk dasar politik hukum kita bekerja itu kan Undang-Undang Dasar 45. Di Undang-Undang Dasar pasal 27, pasal 28B sudah jelas sebenarnya perlindungan negara terhadap buruh. Jadi nggak perlu lagi digugat. Ya. Kemudian di Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia di pasal 38 itu semua mengenai perlindungan buruh. Sebenarnya itu jelas. Dasar politik hukum kita tidak bisa lagi, mulai dari konstitusi sudah jelas bahwa negara ini memihak kepada buruh, tidak kepada pengusaha. Kalau kita baca pasal 28 ya, bahwa dia warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak dan upah yang layak, dan kemudian di pasal Undang-Undang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapat syarat-syarat peraturan ketenagakerjaan. Apalagi sebenarnya itu jelas. Ya. Sebenarnya kalau kita baca itu para pengusaha ini udah kejepit sebenarnya di situ. Cuman kan persoalannya tidak hanya di situ. Masalah perburuan ini tadi di situ hubungannya dengan politik, ekonomi, budaya, sosial. Jadi tidak hanya segampang yang kita bicarakan itu. Banyak dampaknya. Belum lagi kita berbicara mengenai pengaruh globalisasi. Ya. Jadi politik hukum kita itu sudah jelas. Yang perlu kita awal, benar saya setuju. Yang perlu kita awal itu adalah produk peraturan perundang-undangan turunan daripada kebijakan dasar itu. Karena kebijakan dasar negara di konstitusi sudah jelas pemihakannya kepada pekerja buruh. Persoalannya yang kita perhatikan adalah produk-produk hukum di bawahnya. Produk-produk hukum di bawahnya kan tugas kita bersama. Ya, karena ini kita berbicara hukum, karena saya di sini pada ini sebagai hukum, ya. Karena bisa saja negara ini pemerintah atau kebijakan peraturan daerah atau apapun di dalam membuat peraturan bisa saja dia lebih dominan memperhatikan, bisa saja dia memperhatikan produk hukum berdasarkan kajian non hukum, bisa saja. Ya, jadi sebuah produk undang-undang itu tidak hanya dilihat kadang dari di atas hanya yuridis, kadang dia juga memperhatikan faktor-faktor non hukum. Sama misalnya dengan Permen 18. Begitu itu keluar, saya duluan yang menyampaikan itu ke Menteri. Nah ini Pak Rafi ada ini ya, langsung saya rekam. Ya, saya langsung menyampaikan itu ke Menteri bahwa secara yuridis terbitnya Permen 18 jelas menyalahi yuridis. Tidak mempunyai nilai yuridis karena bertentangan dengan peraturan undang-undang di atasnya. Tetapi saya katakan, kita hati-hati. Bisa saja pemerintah mengambil sebuah kebijakan karena bisa dilihat dari segi-segi non-hukum. Karena berbicara negara ini tidak hanya bisa dilihat dari segi hukum.
tetapi dilihat dari segi-segi lain juga. Kalau ada tadi mengatakan hukum adalah panglima, saya lebih tertarik dengan teori Sacipta Raharjo. Manusia itu panglima atas hukum. Ya. Karena kalau hukum itu panglima terhadap manusia kita, nanti hukum itu dibawa-bawa terhadap semua kasus. Tetapi kalau manusia itu yang menjadi panglima, manusia itulah yang menempatkan hukum itu dalam kasus-kasus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat ini berkembang sangat besar. Bisa saja hukum itu megah ya terhadap perkembangan masyarakat yang sejahtera, masuklah pekerja buruh ini. Jadi hubungan antara pekerja buruh intinya kalau dari saya tadi sudah disampaikan Ketua DPC, tetap kita berupaya mengambil solusi menjaga harmonisasi antara pekerja dan buruh. Karena bagaimanapun saya katakan tadi bahwa harmonisasi hubungan pekerja dengan buruh ini tidak gampang. Banyak faktor-faktor, termasuk tadi saya katakan perlu kita awasi produk-produk hukum menjadi turunan politik hukum. Kalau politik hukum kita cantik lakukan sudah jelas memihak kepada buruh. Sekarang bagaimana turunannya? Karena turunan ini peraturan perundang-undangan ini kepada semua rekan-rekan semua bisa bermacam-macam dipengaruhi. Bisa itu perasaan dari internal, bisa eksternal. Internal misalnya kita sendiri tahu bahwa perundang-undangan ini adalah produk politik. Itu harus kita akui. Ya. Semua peraturan perundang-undangan itu produk daripada politik. Itu saya katakan bahwa politik determinan atas hukum. Itu wajar. Ya. Nah, ini yang harus kita awasi. Kemudian bisa juga faktor eksternal kadang tanpa sadar kita bisa mempengaruhi perundang-undangan, misalnya desakan daripada globalisasi, ya desakan negara-negara lain. Bagaimana misalnya kalau begini aturannya, kurangilah sedikit supaya kami bisa masuk investor. Itu bisa saja. Jadi banyak pengaruh. Jadi ini mungkin ke depan menurut saya ada hal-hal topik-topik tertentu sehingga dipidana. Karena kalau begini, ya semua harus kita bahas, ya susah juga. Saya pun tidak bisa fokus. Saya kira segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cukup panjang tapi mendalam ya. Tidak ada pertanyaan, tetapi siap tanggapan saja. Tapi banyak tanggapan tentang apa disampaikan Bung Rocky tadi ya. Sedikit tadi juga ada pertanyaan tentang tema ini, karena undang itu dialog ketenaga kerjaan ya. Sedikit saya sampaikan bahwa kenapa muncul ini kegiatan seperti ini. Kita sebut dialog ketenaga kerjaan. Ini berawal sebenarnya seperti yang saya paparkan awal. Kita itu juga ingin berharap amanah undang-undang itu bagaimana menciptakan hubungan industrial harmonis dan berkeadilan itu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, kadang-kadang regulasi kebijakan-kebijakan yang ada tidak berorientasi ke situ, sehingga buruh selalu berjuang dengan caranya sendiri. Dan di saat dia berjuang dengan cara sendiri, di sini sering disalahkan, ya. Di saat kita melakukan aksi, di saat kita melakukan protes, kita cenderung dianggap mengganggu ketertibannya, bagaimana arogannya, provokasi buruh, itu sering disampaikan. Makanya saya bilang sebenarnya buruh sangat besar kontribusinya terhadap pembangunan ini. Kenapa saya awali tadi bahwa Batam dari awal dibangunnya dengan penduduk hanya 9 ribuan, 75% nelayan. Tanpa buruh, tanpa pekerja yang datang ke sini, tidak akan ada pembangunan yang seperti ada sekarang ini. Tetapi itu seakan-akan tidak diperhatikan. Maka juga tadi sudah beberapa kali disampaikan buruh tidak ditempatkan pada posisi yang semestinya, sehingga kita mencoba mengadakan dialog-dialog ini membuka hati, membuka mata kita semua. Sebenarnya buruh itu tidak seperti yang diasumsikan. Kita juga ingin punya hubungan yang baik, kita juga ingin industri berkembang, kita ingin dunia usaha juga maju. Jadi artinya kegiatan ini pun seperti disampaikan baru awal pertama kita adakan. Ini sebagai stimulan
untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Ketua DPC tadi. Dan ini baru awal. Tentu kegiatan-kegiatan seperti ini yang kita harapkan ke depan, bahwa buruh juga harus berperan. Selama ini sebagai objek pembangunan, tentu ke depan buruh juga harus menunjukkan dengan peran yang lebih lagi, tidak hanya sebagai objek yang dia diperhatikan saja, dibutuhkan saja. Jadi ini bagaimana mau ditanggapi? Sebenarnya yang panelisnya yang menanggapi tadi juga sudah minta izin, ada kegiatan, dia WA saya karena ada asam merokok apa gitu ya. Nah, jadi mungkin langsung ke panelis yang berikutnya aja, atau Bu Dewi dulu atau Pak Lagat Dewi dulu. Biar ada yang manis-manisnya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati tentu saja senior-senior di sini. Mungkin ada sedikit pantun pembuka. Tempat keramat di balik gunung. Jalannya bebatuan ngeri sekali. Selamat datang di kota Katak, Batam, Bang Rocky Gerung. Perkenalkan, nama saya Dewi. Mungkin tidak berpanjang mukadimah. Prinsipnya sebenarnya membahas tentang pekerja ini sendiri. Bagi kami, kebetulan saya ketua KMPI Provinsi Kepulauan Riau, bagi kami pemuda mengapresiasi lah kegiatan ini, meskipun tadi disampaikan baru pertama kali. Semoga ke depan akan ada juga kegiatan-kegiatan yang sama, yang mungkin lebih konkret outputnya itu apa gitu loh. Jadi tadi saya juga sempat bertanya kepada Bung Saiful terkait dengan kehadiran kami sebagai apa, kemudian outputnya mau apa gitu. Jadi topiknya lebih kepada kebijakan publik ya, gitu, kebijakan pemerintah. Jadi mungkin dari kami pemuda terkait dengan pekerja ini sendiri hampir sama tadi yang disampaikan. Seharusnya ada kekhawatiran yang sangat tinggi ya terkait dengan pemuda itu sendiri. Kita tahu bahwa ke depan ini bonus demografi itu juga bukan sesuatu yang harus euforia kita bahwa orang produktif akan bakalan banyak ke depan. Indonesia akan lebih maju karena banyak yang produktif. Atau hal-hal terkait dengan revolusi industri 4.0 misalnya gitu kan. Kita akan ada teknologi yang bisa bikin maju Indonesia. Justru sebaliknya, saat ini saja kita juga harus mengakui bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu nanggung. Dibilang pinter banget, enggak. Dibilang bodoh juga enggak. Dibilang berskill atau punya kompetensi yang tinggi juga enggak. Dibilang enggak punya juga enggak. Nanggung. Akan kita jadikan bibit, akan kita jadikan yang berperan di Indonesia ini atas nama pemuda juga belum sanggup. Kita bawa ke luar negeri juga belum bisa, itu belum mumpuni. Nah, mungkin jika memang Bung Rocky Gerung punya pandangan terkait itu, kami justru ingin mengetahui saat ini ketika kawan-kawan mungkin dari SPSI atau senior berbicara tentang pekerja, kami berbicara sebagai calon pekerja, gitu loh. Ya seperti tadi disampaikan, dengan adanya revolusi industri 4.0, tentu saja ke depan ini malah buruhnya jadi berkurang, pekerjanya jadi berkurang. Sementara bonus demografi tadi yang akan dianggap memunculkan orang-orang produktif mau ngapain, gitu loh. Dan saat ini saja kalau berbicara tentang pemuda itu sendiri, pemuda tetap saja dianggap sebagai yang tidak berpengalaman. Contohnya, berbicara tentang pengusaha, berbicara yang punya skill pekerjaan, tentu saja mereka akan meminta yang sudah berpengalaman. Bagaimana kita akan berpengalaman ketika kita sendiri baru lulus sekolah dan berharap untuk mendapatkan pekerjaan? Itu satu. Yang kedua, peran dari pemerintah kita sendiri juga nanggung gitu, tidak memberikan laluan yang dari hulu ke hilir. Misalnya, dari hulunya kita disekolahkan dengan kurikulum yang benar. Kemudian di tengahnya kita dikasih kebijakan dari pemerintah untuk
pelatihan gratis misalnya di tenaga kerja. Udah berhenti sampai situ. Padahal itu masih ada konsep bagaimana pemerintah harus mengguiding yang sudah dilatih ini, kemudian diberikan sertifikasi kompetensi. Yang belum mampu karena dia belum kerja loh, belum menghasilkan duit nih, mesti bayar lagi gitu kan. Nah, ketika sudah berkompetensi sendiri, akhirnya apa? Bingung lagi karena masuk harus sudah berpengalaman. Artinya harusnya ada skema yang dimiliki oleh pemerintah bagaimana membawa ini dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir artinya muter lagi nih. Dari yang ujungnya stakeholder para pemakai pekerja ini ngasih tahu dong sama pemerintah, kami butuh sekian banyak orang yang punya skill sekian banyak, lu pemerintah bisa siapin? Nggak bisa. Kurikulum dari sekolah, kemudian diberikan pelatihan, kemudian diberikan kompetensi sehingga siap pakai dan yang sini juga siap nampung gitu. Sederhananya di Kepri misalnya. Jadi di Karimun, di Tanjung Balai Karimun itu ada sebuah perusahaan yang multinasional, bahkan internasional gitu ya, Saipem, yang membutuhkan hampir 2.000 sampai 5.000 welder setiap proyeknya. Yang nyatanya sebenarnya dari Kepri ini sendiri pun kalau misalnya memang di-guiding dengan benar untuk pelatihan kompetensi dan lain-lain itu mampu. Banyak kok yang nganggur dan bisa diarahkan ke situ, tapi nyatanya apa? Mengambil dari Cilegon, mengambil dari Jawa, mengambil dari Bintuni gitu. Dan itu sangat apa ya, bagi kami pemuda sebenarnya yang menganggap akan bisa punya kompetensi atas dukungan itu jadi minder gitu loh. Jadi mungkin bersama dengan senior-senior ini saya tidak melihat dari pekerjanya, tetapi kami sebagai calon-calon pekerja, saya mengakomodir kawan-kawan yang mungkin juga punya kekhawatiran itu. Kuliah sibuk SMA, habis itu sibuk kuliah. Setelah kuliah ya kita sendiri kalau misalnya memang tidak ada skill ya pengangguran jadinya banyak gitu. Dan tidak mungkin ketika sekarang pemuda yang melek teknologi bahasanya lulus S1 kemudian lowongan pekerjaannya misalnya jaga toko, jual gorengan dan lain-lain, itu tentulah yang nempel di diri kami adalah gengsi. Jadi mungkin sekali lagi kami mengapresiasi diberikannya ruang kepada kami untuk terus serta dalam dialog terbuka yang membahas tentang pekerja ini. Mungkin ke next step-nya bukan lagi tentang peran pekerja terhadap pembangunan Kota Batam, karena ini kayaknya memberikan apa ya, kan pekerja menyampaikan bahwasanya kami berperan, kita rubah polanya menjadi peran pemerintah Kota Batam terhadap pekerja dan calon pekerja. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Bu Irian Bu Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Dewi, mungkin dari siapa Pak Laga dulu, Pak Laga dulu, mungkin Pak Laga, biar satu meja dulu ya. Iya, terima kasih Pak Saiful. Apa yang disampaikan oleh para narasumber kita yang hebat ini telah mencerahkan kita semuanya. Setidaknya memberikan motivasi kepada masyarakat Batam, khususnya buruh pada malam hari ini. Pak Panjang menyampaikan tadi bahwa memang masih ada stigma buruh yang dikonotasikan negatif ya, karena tadi Pak Saiful sampaikan kesan arogansi dan segala macam, padahal sebenarnya itulah eksistensi buruh itu. Kemudian tadi sampaikan perlunya menghidupkan kembali prinsip welfare state, betul Pak. Tapi ini kan proses berbangsa. Saya kembali Pak Jumbo sudah mengatakan buruh Batam harus bersyukur nih. Di Jawa itu masih dapat 2.100, di sini sudah 4.186, kayak gitu. Artinya terlepas dari plus dan minus yang ada, perlakuan keberpihakan buruh di Batam tidak lebih buruk dibandingkan dengan daerah lain. Kemudian Pak Rocky Gerung tadi mengatakan perlu menghidupkan kembali prinsip sosialis keadilan rakyat. Setuju Pak? Ya, nah berdasarkan peran kami Ombudsman, tentunya peran buruh ini kan terkait dengan kesejahteraan. Salah satunya bagaimana perlakuan pemerintah terhadap buruh. Saya menyampaikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan di Batam ini melalui UPT yang ada itu masih lemah, sehingga melalui pengawasan ini terkesan kebijakan pemerintah belum kuat. Seringkali laporan-laporan masuk pada kami itu adanya ketidakadilan oleh buruh. Nah, barangkali
Berangkat dari situ Pak Saiful dan teman-teman sekalian, Pergub 53 2017 terkait pembentukan UPT Batam dan Karimun itu harus didorong diperkuat. Saya disampaikan, saya pernah panggil kepala dinas tenaga kerja provinsi yang menaungi UPT, itu mereka hanya diberikan anggaran per tahun 3-4 pemeriksaan laporan per bulan. Batam ini dengan jumlah industri yang ribuan, pekerja ratusan ribu, dikasih anggaran segitu ya nggak cukup. Maka seringkali UPT itu ya tidak optimal mengawasi. Akhirnya ya buruh akan mengalami dampaknya ketidakadilan seperti itu. Nah, barangkali berangkat dari situ supaya eksistensi buruh diperkuat, maka pengawasannya berpihak kepada buruh, maka dilengkapi anggarannya, dilengkapi juga SDM-nya, ya. SDM-nya di UPT itu ya sangat sedikit, juga kompetensinya perlu ditingkatkan. Kemudian ya prinsip pengawasan, ini seringkali buruh juga tidak begitu aktif untuk memerankan fungsi pengawasan mereka. Nah, jika ada kesempatan ini kami menyarankan ya bersatulah buruh, kuatkan organisasinya, lakukan edukasi kepada semua buruh. Saya yakin kalau buruh bersatu maka buruh akan kuat, maka peran buruhnya itu akan semakin dirasakan di Kota Batam. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, ini sudah 3. Kita siapkan semua dulu atau 3 yang 2 nanti. Lanjut saja ya. Baik, Pak Raki dulu. Ya. Ini mana tahu Pak Raki nanti akan mengusulkan UMK ditambah lagi ke Pak Gubernur ya. Terima kasih Pak Saiful. Selamat malam Bung Rocky, selamat malam Pak Jumhur, Pak Adlan ya. Saya kebagian, saya dapat tadi tiga ini ya, 3 bagian saya dapat tadi dari Pak Adlan. Saya mau menanggapi pertama masalah gugatan SPSI, kebetulan saya menghadapi itu waktu itu ke MA menang ya. Tapi ini kondisi Pak, kalau kita menggugat sesuatu yang peraturan atau putusan yang berlaku hanya setahun, otomatis ketika dia sudah lewat waktunya itu sudah nggak berlaku lagi. Artinya walaupun kita menang, kita nggak nikmati hasilnya. Itu kalau kita ngugat SK UMK hanya setahun. Artinya SK Gubernur itu kan hanya berlaku setahun. Kami dulu berkali-kali gugat menang, itu begitu, dibiarkan begitu saja. Dan Gubernur sudah menyurati petun Pak Dan. Jadi menyurati petun Tanjung Pinang, mereka menyurati MA dulu. MA menyuruh surati petun. Akhirnya Gubernur menyurati petun menyatakan tidak bisa melaksanakan putusan itu karena sudah kadaluarsa. Karena sudah lewat kan, itu UMK yang digugat 2021, sekarang sudah 2022. Nah, di 2022 buruh kembali menggugat ke petun dan kalah. Artinya di situ bukan SPSI tapi SPMI yang gugat, kalau tidak salah itu SPMI, dan Apindo ya Gubernur yang menang. Ya, waktu itu Apindo masuk sebagai tergugat intervensi. Ya, itu masalah gugatan. Jadi untuk itu mungkin kita berpikirnya ke depan, artinya kita mengimbau untuk itu masalah itu sudah mungkin dilupakan. Ya, artinya itu sudah lewat waktunya, sudah kadaluarsa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menanggapi tadi Bang Jumhur, masalah Permenaker 18 tahun 2022. Setahu saya kalau diskresi, saya bukan orang hukum, nanti Pak Lagan mungkin ada kawan hukum di sini. Setahu saya kalau diskresi itu baru dibuat kalau tidak ada aturannya. Nah, masalahnya sekarang formulasi UMK itu sudah sangat rinci di PP 36 tahun 2021. Sehingga kalau dibuatkan aturan baru yang merubah formulasi itu, maka logikanya adalah levelnya harus sama, harus PP juga, nggak boleh permen di bawahnya. Kalau permen mau merubah PP, ya itu kan secara hierarki perundang-undangan itu nggak bisa terjadi begitu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Menteri Menaker nah ini lagi-lagi saya setuju dengan Bang Rocky. Kalau kami ada sebagian orang Apindo menganggap, wah ini permainannya Cak Imin mau jadi presiden, Bang Rocky. Jadi
ngambil hati buruh dulu ini, keluarin di last minute, dia nggak ngajak kita untuk ini, untuk berunding. Artinya tanpa sepengetahuan pengusaha, tanpa sepengetahuan Dewan Pengupahan Nasional, tiba-tiba keluar permen itu, seolah-olah berpihak ke buruh, karena 2024 udah dekat lah. Jadi 2024, 2023 nanti berpihak ke buruh lagi, 2024 kan suaranya bisa banyak. Nah ini kita nggak tahu nih, apakah ini yang bisikin ini Caimin mungkin, atau yang menakernya adalah PKB, atau mungkin ada aktivis buruh yang dekat dengan Jokowi. Nah kita tahu sendiri ada yang dekat itu, yang bisik-bisikin mungkin. Ya itu kita nggak tahu ya. Ini ya karena gini Bung Rocky, di Apindo Batam kita punya prinsip sama. Kalau mau main politik, keluar dari pengurus Apindo. Nggak boleh pengurus Apindo itu harus perjuangan pengusaha, tidak perjuangan politik. Kalau sudah politik udah lain dia Pak. Ya, kita nggak bisa mengkiri itu bahwasanya ada aktivis buruh katakan itu dekat dengan kekuasaan, akhirnya nggak perjuangin buruh lagi. Ya, sudah lari dari perjuangan yang sebenarnya karena masuk politik. Makanya di Apindo Batam itu kita nggak boleh ada main politik. Kalau mau masuk partai politik, keluar dulu dari pengurus Apindo. Nah itu kalau di Batam, kalau di nasional ada yang bermain politik juga ada, tapi di Batam enggak. Nah, kemudian yang ketiga menanggapi tadi Bung Rocky, yang kekurangan gizi itu sebenarnya yang saya kritik sedikit masalah kekurangan gizi. Yang kurang gizi itu sebenarnya bukan buruh Pak, Bang. Kalau dia masih bekerja, itu otomatis untuk memenuhi nutrisi harian masih bisa lah, ya. Apalagi di Batam. Di Batam itu kalau buruhnya itu pakainya motor gede, Bung Rocky, ya, banyak pakai motor gede. Karena UMK-nya udah tinggi. Tapi yang kekurangan makan itu adalah para pencari kerja baru yang tidak dapat kerjaan. Dia datang dari kampung, dapat kos, kemudian untuk bayar ongkos ngelamar kerja aja itu nggak bisa Pak. Makan mie sehari-hari, kadang-kadang kiriman dari kampung udah habis, dia belum dapat kerjaan. Nah ini yang kekurangan gizi kalau di Batam, saya nggak tahu di tempat lain. Nah ini yang harusnya pemerintah selamatkan. Saya setuju tadi bahwasanya negara itu digaji oleh uang rakyat, ya, sehingga dialah yang bertanggung jawab untuk memberikan pekerjaan ini. Nah para pengusahanya di demo pengusahanya, ya terjadi tahun 2012 bakar-bakaran di Batam itu 64 tahun 2016 itu kabur, ya itu mereka enak aja pindah ke Vietnam, pindah ke Kamboja, itu enak itu. Atau yang sekarang di Batam Bang Rocky itu yang terjadi adalah sudah banyak lapor ke kita, mereka sudah beralih ke kapital intensif karena upah sudah terlalu tinggi. Makanya hitung-hitungannya lebih untung mana nih, pakai robot apa pakai buruh? Akhirnya pakai robot. Nah ini mau dilarang, nggak bisa dilarang. Pengusaha itu ya mikirnya cari untung gitu. Nah pemerintahnya gimana? Harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mencari pekerjaan ini, dan bagaimana meningkatkan upskilling, artinya skillnya si buruh ini juga harus dinaikkan. Nah ini terbukti sekarang ketika galangan kapal butuh ribuan tenaga kerja, itu nggak ada tenaga kerjanya karena nggak dilatih selama ini. Ya nggak ada pelatihan welder itu, nggak ada latihannya, dan itu relatif sedikit sehingga tidak bisa menentukan pasar. Nah jadi di dalam sebuah, saya setuju tadi dengan Bang Jumhur bahwasanya pengusaha itu menganggap pekerjanya itu adalah aset. Ya, aset pasti dipelihara. Kalau aset pasti dipelihara. Nah, pemerintah menganggapnya itu apa? Kita nggak tahu. Yang terjadi sekarang adalah pemerintahnya berusaha seperti wasit, ya, kita diadu-adu. Sebagai contoh, upah itu sebenarnya nggak perlu naik kalau kebutuhan harga kebutuhan pokok dijaga, jangan naik. Kenapa? Dalam ekonomi, ketika upah buruh naik, inflasi juga naik tinggi. Karena ada namanya demand full inflation. Jadi ketika gaji buruh naik, maka dia belanja lebih banyak. Akibatnya inflasi juga akan naik. Karena naiknya upah itu akan menyebabkan inflasi juga. Sehingga di sini pemerintah tugasnya itu jaga jangan kebutuhan pokoknya nggak naik sehingga upah berapapun itu cukup. Kalau ini kan nggak, upah naik tapi tetap nggak cukup.
Sehingga ini yang menjadi tugasnya pemerintah, mikirin, jangan suruh pekerjaannya mikir atau pengusahanya mikir gitu. Untuk kadang-kadang Marti, untuk jaga harga rendah pun dipanggil juga pengusaha sini, operasi pasar yuk, operasi pasar. Padahal itu tugasnya pemerintah. Nah, jadi di dalam kesempatan ini saya ingin mengajak, saya setuju tadi untuk perjuangan buruh jangan lagi hanya berpikir turun ke jalan, tapi di dialog seperti ini sangat penting untuk kita semua. Dan juga kalau memang ada masalah ya kita berhadapan di meja hukum, tidak di jalanan gitu. Karena di jalanan itu banyak yang konotasi negatifnya, terutama untuk investor Maroki. Ini investor asing ini sangat sensitif. Ketika ada demo diput ya, ini kenapa? Nggak apa-apa nih, aset saya nggak apa-apa. Ya tahun depan saya masih investasi sana apa enggak? Nanti dia ada yang mau invest, jangan dulu, banyak demo gitu. Nah ini yang nggak kita harapkan. Jadi mari kita jaga kekompakan antara kita, ya, pengusaha dan pekerja. Dan kalau kita mau push, ya kita sama-sama push pemerintah. Bagaimana mensejahterakan buruh ini, dan kita siap bersama dengan buruh untuk sama-sama mensejahterakan buruh. Karena kita menganggap buruh itu adalah aset, bukan lawan ya di dalam perjuangan gitu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rocky. Ini langsung ke Pak Zaki. Setelah ini nanti langsung ditanggapi. Ada sih beberapa yang disampaikan terkait permasalahan-permasalahan lokal di sini. Mungkin kita akan bantu jawab. Nanti setelah ini, setelah ditanggapi, kita kasih kesempatan untuk para hadirin, para praktisi hukum, praktisi SDM. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan berikan kesempatan. Mungkin Pak Zaki silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya langsung aja ingin mulai dengan mengingatkan amanah yang disampaikan oleh founding fathers kita, para bapak-bapak bangsa kita, ya, bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan RI ini antara lain ya adalah bagaimana memajukan kesejahteraan umum, tadi sampaikan Bung Rocky, ya, kita tidak dungu dan segala macam, dan juga ya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, kemudian juga mensejahterakan seluruh warga negara. Nah, artinya yang dicerdaskan itu bukan orang-orang yang punya fasilitas tertentu, terus orang yang pintar tadi dia akan menguasai orang yang lemah. Itu negara harus hadir di situ, ya. Jadi apapun kelompoknya, unsurnya, ya, tetapi ketika ada sekelompok yang dibodohkan begitu, ya, maka negara harus hadir. Begitupun dengan kesejahteraan. Begitu ketika ada kelompok, ya, katakanlah pengusaha, ya, dengan segala fasilitasi, kecerdikan, kepintaran, menggunakan itu, ya, untuk akumulasi tadi yang sebanyak-banyaknya sehingga menekan kelompok buruh, itu negara harus hadir. Nah, persoalannya memang, ya, tadi disampaikan juga ya oleh Bang Saudara Melau, ya, negara kita sudah menyatakan bahwa negara kita ini adalah Rechtsstaat, ya, berdasarkan hukum, ya, bukan Machtstaat, berdasarkan kekuasaan. Nah, di sini saya lihat ada dua hal yang saling kontradiktif, ya. Kalau berdasarkan kekuasaan, ya, tentu berdasarkan rejim pemerintahan, ya, das Solem das Sein gitu, ya. Jadi masalah itu kan muncul dari perbedaan das Solem das Sein. Nah, di sini supaya masalah tadi bisa diminimalisir, ya, kalau tidak bisa dihilangkan, maka gap antara das Solem das Sein ini harus diatasi, ya. Nah, mungkin das Solemnya di sini adalah, ya, negara. Jadi bagaimana negara tadi sudah saya sampaikan, ada konstitusi, ya, ada negara. Nah, kemudian rejim ini, ya, atau pemerintahan itu kan adalah representasi dari penguasa, kekuasaan, ya. Nah, kalau kekuasaan, ya, ini yang mesti sering-sering kita ingatkan, ya, apalagi kalau memang ada suatu penyimpangan, ya, kesalahan, maka harus kita sering ingatkan supaya yang
master tadi, penguasa tadi, rejim tadi kembali kepada fungsi negara tadi, ya, hukum tadi, ya, yang sebenarnya tadi. Nah, ini bisa dijalankan dengan fungsi-fungsi kelembagaan atau juga orang perorangan, ya, termasuk dari Bung Rocky ini, itu adalah untuk menyadarkan kita semua, ya, bahwa memang kalau punya kekuasaan dimanapun juga seperti iklan mebel, ya, kalau sudah duduk lupa untuk berdiri. Nah, ini makanya bisa diingatkan. Nah, kemudian terkait dengan dialog terbuka ini, ya, peran pekerja terhadap pembangunan Kota Batam, ya, kalau peran yang baik-baik tidak perlulah kita ulas lagi, ya, itu sudah bagaimana berkembang sedemikian rupa. Nah, saya ingin kaitkan dengan kebijakan publik. Nah, definisi dari kebijakan publik itu adalah, ya, bagaimana keputusan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik. Nah, jadi dalam hal ini, ya, dengan dialog tenaga kerjaan itu kan ada dua unsur, ya. Kalau pendekatan konflik akan saling menjadi seteru abadi, ya, kalau dikatakan dari kutir konflik. Kenapa? Ya, namanya pengusaha kan, ya, maksimum profit, ya, minimum cost, ya. Kalau pekerja, ya, dengan output tertentu, ya, bagaimana mendapatkan upah sebesar-besarnya. Saya tidak mengatakan upah sebesar-besarnya dengan kerja sedikit mungkin, tidak, ya, itu negatif, itu tidak bagus lah, ya. Saya yakin pekerja-pekerja di Batam ini, ya, bagaimana, ya, dengan apa, dengan mendapatkan apa, upah yang baik, yang wajar, sehingga bisa memaksimalkan produktivitas. Nah, itu, ya. Nah, di sini saya kira peran juga dari lembaga-lembaga pekerja, ya, saya dengar tadi lembaga pekerja ini juga banyak meroti, ya, di sekarang ini induknya ada 8, dia pecahnya ada berapa, ya. Nah, kita harapkan melalui elit-elit, ya, dari organisasi pekerja ini, tadi kita sudah dengar tidak lagi mengutamakan anarkis turun ke jalan, tapi dengan otak, ya, dengan pendekatan anarkis bukan pendekatan otot. Nah, ini kita menyambut baik, gitu, ya, bagaimana pendekatan otak, dan terbukti malam ini juga ada dialog terbuka bagaimana mencerdaskan, bagaimana mencerahkan, ya, kita semua, khususnya untuk pekerja-pekerja buruh yang ada di lingkungan Batam ini. Nah, kemudian juga dalam hal ini, ya, antara pekerja dengan pengusaha, tentu peran negara di sini, ya, diwakili oleh pemerintah. Ya, kita ingat ada tripartit, ya. Nah, tripartit itu, ya, karena tadi kepentingannya yang berbeda tadi antara pengusaha dengan pekerja, maka ketika ada konflik, ketika ada masalah, negara melalui pemerintah, ya, kalau UMK, UMP harus hadir di masing-masing lini, ya. Nah, ini setiap tahun menjadi masalah, menjadi bom waktu, ya. Setiap mau penetapan upah minimum kota, upah minimum provinsi, selalu muncul konflik ini. Nah, di sini diharapkan peran dari pemerintah ini, ya, mungkin kalau di Senaker dan segala macamnya. Dan kebetulan saya sempat dari perguruan tinggi, sempat menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Batam, sempat juga menjadi anggota Dewan Pengupahan Provinsi, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, awal-awal provinsi masih berdiri dulu, yang provinsi. Nah, di sini saya lihat memang pertentangan dua kutub ini dalam hal penetapan upah ini sangat tajam. Waktu itu masih diikuti dengan demo-demo. Ya, sebenarnya dikatakan oleh Pak Raffi tadi, ya, ketika itu demo, kemudian ini membuat takut, ya, terutama investor dari luar. Nah, ini kan disambut baik oleh para pesaing kita. Ya, akibatnya apa? Ada beberapa investor asing yang hengkang, ya, kabur ke Vietnam, Kamboja dan segala macamnya. Itu terjadi beberapa waktu yang lalu, ya. Nah, makanya kita sambut baik sekali lagi pendekatan sekarang ini melalui elit-elit lembaga buruh, lembaga pekerja ini untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Nah, untuk, ya, kembali ke
kebijakan publik tadi, bagaimana peran pemerintah membuat keputusan untuk mengatasi masalah-masalah publik, maka tadi di Snaker juga sudah menyampaikan beberapa fakta, data tentang kondisi ketenaga kerjaan yang ada di Kota Batam ini. Ya, maka peran pemerintah Batam kita harapkan juga ya bahwa pertumbuhan ekonomi di Batam tinggi, tapi juga pengangguran juga banyak. Ada satu sisi banyak pencari kerja. Kemarin ini Bisnaker buka peluang kerja dari beberapa perusahaan. Ya, dari para pekerja muncul masalah juga. Ternyata jumlahnya sangat banyak. Tapi pada sisi lain ada pengusaha juga yang protes. Artinya ini kenapa kami butuh pekerja di bidang tadi wedding, ini kok tidak ada? Nah, ini kan aneh, paradok gitu ya. Nah, jadi di sini sekali lagi peran dari pemerintah yang kita harapkan ya dapat ya namanya kebijakan publik, maka kita harapkan pemerintah juga dapat bijaksana ya, kebijakan publik bijaksana gitu ya, dan memainkan perannya sesuai dengan porsi yang seharusnya. Saya kira itu aja sumbang saran saya. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Ini ya mungkin ini dari panelis sudah semuanya. Siang ini kita tanggapi, tapi setelah ini ditanggapi kita kasih kesempatan kepada hadir untuk bertanya, tapi kita batasi juga waktu ya. Sekarang kita yang dari panelis kita kasih tanggapan dulu ya. Tetapi ini ada hal yang bersifat tadi lokal ya. Tapi mungkin ini saya bantu juga dari Pak Malau. Jadi ini cenderung menanggapi masalah dialog ini. Itu juga dari Pak Dewi tadi juga masukan terhadap dialog ini. Tetapi juga ada yang disampaikan tentang butuhnya kebijakan publik yang intinya begitu, butuh kebijakan publik yang sistematis, yang terkonsep untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Begitu juga yang disampaikan Pak, ada korelasi yang disampaikan Pak Laki barusan. Juga dari Pak Lagat tadi pengawasan yang lemah ya. Itu semua permasalahan ketenagakerjaan. Jadi dia ada 2 poin, yaitu untuk solusinya ditambah anggaran dan dinaikkan SDM. Sebenarnya bukan itu saja. Etika, attitude, moral dari pengawas juga perlu. Ini saya sampaikan. Kenapa? Tidak bisa selama ini selalu SDM dan anggaran disampaikan. Tetapi yang kita minta apa? Kalau pengawas itu turun melakukan inspeksi, melakukan pemeriksaan, dan keluarkan nota pemeriksaannya dan tindak kalau melanggar, pasti perusahaan lain juga akan berpikir untuk melakukan pelanggaran. Tetapi ini yang tidak pernah ada. Kita laporkan, lakukan sidak ke lapangan inspeksi, tapi hasilnya tidak pernah ada. Seharusnya kan bisa terbuka. Makanya solusinya kami pernah tawarkan beberapa kali untuk pengawasan tenaga ini kalau bisa berbentuk komisi. Ada di dalam unsur bekerja, ada pengusaha, ada pemerintah, sehingga untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan secara bersama. Jadi juga sedikit sebelum ke para narasumber yang disampaikan Pak Rafi tadi. Ini Bung Fadlan, mungkin saya akan Bung Fadlan dulu begini bahwa yang disampaikan Pak Rafi tadi adalah mereka berkirim surat kepada mahkamah, kepada pengadilan bahwa masanya SK tidak berlaku, dan kita tahu SK itu juga tidak normal. Juga digantung-gantung setelah keluar juga tidak dikirim ke kita ya. Dan mereka mengirim surat kepada pengadilan bahwa ini sudah lewat waktu. Pengadilan hanya menjawab bahwa ada aturan begini kalau tidak lewat waktu akan tidak melaksanakan seperti ini. Bukan menyatakan bahwa putusan itu tidak bisa dilaksanakan. Bukan begitu. Bagi kita ini kan yang kita sampaikan, ini legal standingnya untuk SK selanjutnya tidak jelas kalau ini tidak dilaksanakan. Begitu. Jadi juga bahwa tentang permen mungkin Pak Jumhur yang menjawab nanti tentang upah ya. Begini, upah ini sebenarnya ada keterkaitan dengan kepengawasan. Upah itu Pak Ramki bilang tadi upah itu cukup lebih gitu ya. Karena permasalahannya juga tidak adanya konsistensi dari pemerintah dan pengusaha. UMK itu kan batas jaring pengaman.
Tetapi di Batam ini mau bekerja, mau lajang, mau beranak 2, beranak 3, kerja 3 tahun, 4 tahun, gajinya sama. Ini persoalan. Kami sudah sampaikan, kalau struktur skala upah itu betul-betul dijalankan, kita tidak akan ribut masalah UMK. Kenapa kita ribut masalah UMK? Karena UMK itu semuanya berlaku untuk UMK. Dan ini artinya apa? Terjadinya konsistensi kita di dalam menjalankan sebuah aturan. Di sinilah munculnya permasalahan. Jadi mungkin gitu. Jadi yang ke Bung Fadlan dulu ya, yang terkait masalah yang disampaikan Pak Raffi tentang kadaluarsanya gitu. Ini kan tentu walaupun berpendapat begitu, tapi kan tidak bisa, sehingga produk-produk kebijakan publik yang dikeluarkan gubernurnya legal standingnya tidak jelas. Ini juga harus dicarikan solusinya gitu. Baik, terima kasih moderator. Saya sedikit menanggapi dari Pak Raffi Afindo. Saya tidak masuk kepada material. Tadi kan ini kan masih diskusi gitu kan. Saya tidak masuk kepada substansi apa yang digugat, materi apa yang harus dijalankan, bagaimana. Tapi saya berbicara formilnya, aturan main. Jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ingkrah, maka prosesnya ada dari bawah. Kalau tadi Pak Raffi bercerita ada hal-hal yang diajukan oleh gubernur, malah unik pula menurut saya gitu. Seharusnya yang melaksanakan permohonan itu adalah si pemohon, si penggugat, bukan si tergugat yang mengirim surat. Ini makanya ini kan sebuah informasi baru bagi saya gitu. Seharusnya dia yang berkewajiban. Ada pihak yang memohonkan, kemudian dilaksanakan, bukan belum dimohonkan tapi sudah diajukan di luar. Makanya ini saya tidak masuk ke ranah substansi tersebut. Itu berada di ruang apa ya? Di ruang pengadilan dalam hal konteks eksekusi dan pelaksanaan putusannya. Tapi saya hanya berbicara mengenai formilnya. Kalau nanti terjadi penolakan ataupun adanya jawaban seperti apa, itu dalam konteks sudah proses berdiri dan tegaknya proses hukum. Itu aja sih tanggapan saya mengenai putusan Mahkamah Agung itu. Saya tidak masuk ke substansi itu. Kecuali tadi kita bahas dengan putusan Mahkamah Agung seperti ini, bagaimana? Jika ada para pihak yang diperlukan bagaimana, itu lain lagi. Ini hanya sekedar menanggapi dari Bung Raffi dari Apindo. Terima kasih. Saya kembali. Ya, mungkin juga nih Pak Raffi tadi terkait diskresi, ya, bahwa masih ada PP 36. Tetapi saya melihat ini memang kurang memahami gitu ya. Yang disampaikan tadi. Karena kan PP 36 itu turunan dari Omnibus Law yang ada klausul menyatakan bahwa selama 2 tahun itu pemerintah dilarang untuk melaksanakan yang bersifat kebijakan strategis dan berdampak luas, sehingga pemerintah tidak bisa menggunakan itu. PP 36 yang merupakan turunan dari Omnibus Law, sehingga perlu diskresi mengeluarkan aturan baru. Begitu yang saya tangkap, tapi lebih jelasnya kita minta ke Pak Jumbur yang untuk menjawab. Ya, baiklah. Jadi kalau mau jujur, yang bikin kacau kita semua ini ya MK itu. Hakim-hakimnya itu ya bikin kacau norma-norma hukum lah kira-kira gitu. Orang pinter, mungkin tadi tanya Pak Rocky deh, otomatis mendadak bodoh ketika berkuasa. Dalam era sekarang begitu Pak. Betul ya. Jadi ada film mendadak dangdut, ada mendadak dungu, dan itu faktual karena dia lebih menuhankan jabatan daripada integriti. Gimana negara menyatakan sesuatu yang inkonstitusional tapi berlaku 2 tahun, nggak ada logikanya. Setiap kata-kata inkonstitusional bagi sebuah bangsa dan negara yang berdaulat, artinya yang melakukan inkonstitusional itu melakukan kejahatan. Inkonstitusional jahat, inkonstitusional jahat, inkonstitusional jahat terhadap rakyat. Kalau negara menyatakan inkonstitusional, ini jahat, boleh 2 tahun berbuat kejahatan. Undang-undang Omnibus Law. Setuju kan? Ini jahat buat rakyat, tapi silahkan lakukan selama 2 tahun. Kan sitting keputusan seperti ini. Tapi terjadi.
Alhamdulillah sintingnya nggak sempurna, ditutup oleh diktum nomor 7. Diktum nomor 7, oke lah, gue sinting sekarang, tapi gue kurangin kesintingan gue sedikit. 7. Penyelenggara negara jangan mengambil tindakan atau kebijakan strategis yang berdampak luas. Ditutup dengan kata-kata itu, gitu loh, paham nggak? Ya, karena ini mengurangi kesintingannya. Maka menteri bingung, loh, katanya berlaku. Tapi ada diktum nomor 7. Dia bingung, ditutup nggak boleh. Kalau nggak berlaku, ya kan faktanya pasti berlaku. Kalau nggak berlaku dalam hukum, Pak, kembali ke yang lama, Undang-Undang 13. Ya kan? Begitu dia tidak berlaku, kalau MK menyatakan undang-undang ini tidak berlaku, langsung Undang-Undang 13 yang berlaku. Logika tentang ketenagaan. Tapi karena ini sudah berlaku 2 tahun dan sudah 2 tahun, maka dia nggak bisa, jadi mentok. Mau maju dia nggak boleh, mundur dia nggak boleh. Karena tidak ada dasar hukum, makanya saya bilang, karena tidak ada dasar hukum, maka dia bikin diskresi. Itu sebenarnya logiknya, bukan di PP 36 kalau normal dia dasar hukum. Kalau normal, kalau nggak ada MK menyatakan institusional, atau omnibus law dasar hukum kalau MK tidak menyatakan institusional. Tapi faktanya MK menyatakan institusional walaupun 2 tahun. Gitu kira-kira. Jadi karena dia bingung, bikin diskresi. Makanya saya sih yakin betul. Dan kalau diskresi memang nggak usah ada dasar hukum, cukup UUD 45 dan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu diskresi pejabat. Sejauh niatnya untuk kepentingan rakyat banyak, untuk perlindungan keselamatan rakyat, insya Allah diskresi dibenarkan. Saya 2 kali Pak bikin diskresi Pak, dan diadili, disidangkan. Tapi niatnya memang kita nggak mau namanya neko-neko, dan menang Pak. Bapak bisa baca peraturan kepala BNP 2 TKI tahun 2012. Ada 2 atau 3 peraturan saya bikin diskresi, berhasil. MA membenarkan, PT UN membenarkan, karena niatnya ada, bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok gitu. Jadi saya rasa mudah-mudahan MA akan memenangkan Mahkamah Konstitusi dan mengalahkan Apindo. Tapi kalau ikhlas Pak, pahalanya banyak Apindo Pak, kira-kira gitu ya. Gitu. Nah, terus soal investasi Pak, juga sebentar. Investasi itu dalam urutan penilaian para investor, buruh itu nomor 11 Pak. Jadi adalah bohong besar yang mengatakan bahwa gara-gara buruh investasi nggak masuk. Itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Kenapa? Karena itu dalam urutan ketika ditanya investor, kamu kenapa investasi ke satu negara? Awal pertama, 1, 2, 3, 4, nomor 11 baru urusan buruh saya hitung. Dan di Indonesia setelah ada angka makro tadi, labor revenue, capital revenue, itu memang nggak ada alasan. Kalau kita nih nerimo terus, ya tidak nerimo aja ya. Kalau kita nerimo terus, sama dengan pidato dia Bung Karno 92 tahun yang lalu, bahkan lebih kurang 5,5 kg beras per hari. Dulu bisa membeli 6,3 kg beras per hari. Saya nggak mah, itu angka yang nggak bisa dibohongi. Silahkan Bapak baca Indonesia Menggugat, baca Indonesia Menggugat, bandingkan per hari ini, jangan di Batam lah, tapi di Jawa, di tempat-tempat lain. Jadi gitulah kira-kira. Jadi mohon kita, terakhir soal pengawasan yang lemah. Pengawasan yang lemah itu memang disengaja. Negara karena berkhidmat kepada pemilik modal, kepada pengakumulasi keuntungan, maka para pengawas ini diperlemah. Dari 15 tahun yang lalu, saya sudah dengar Pak, kita kekurangan tenaga kerja pengawas. Itu 15 tahun, 20 tahun yang lalu, itu yang didengungkan. Kita kan udah puluhan tahun di bidang gerakan buruh. Kenapa kok nggak bisa ngatasi? Goblok amat sih negara, memang sengaja menjadi goblok, menjadi dungu untuk bidang kepengawasan. Kenapa? Kalau pengawasan kuat, Pak, Ombudsman mana? Ya yang diuntungkan para pekerja, kesejahteraan meningkat. Mungkin pengusaha menganggap itu diambil, padahal tidak. Jadi kira-kira begitu. Pengawasan memang disengaja. Lo mau ngomong enggak, gua bilang lo sengaja. Karena itu pekerjaan bodoh yang paling gampang mengadakan tenaga kerja pengawas. Pekerjaan yang paling bodoh dan gampang adalah mengadakan tenaga kerja pengawas, tapi 20 tahun tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena memang sengaja untuk jaga. Paham ya? Ngelatih orang apa susahnya sih?
Kalau nggak mampu, gabung aja deh tripartit, buruh, pengusaha, pekerja, berunding. Nih, gue kasih ilmu kepengawasan, awasi itu. Gampang bos, gampang. Oke, terakhir pelatihan. Ini soal pelatihan tadi. Kita negara ini nggak punya visi mau kemana gitu. Soal social preparation ini yang paling penting. Nah, ini memang kita nggak tahu. Bukan hanya di Batam masih mending lah. Semua mungkin bukan Batam lah ya, Kepri ya. Di Jawa aja lucu, di daerah industri itu banyak bukan orang lokal yang diserap, orang luar dari mana-mana, karena memang tidak ada persiapan sosial untuk menangkap peluang-peluang ke depan. Nah, ini yang nggak boleh, itu tidak masa sih negara nggak tahu bakal ada kebutuhan welder 5.000, tukang las 5.000, 10.000, nggak mungkin. Dan itu nggak sampai 1 triliun Pak. Nggak sampai 1 triliun ngelatih orang 5.000 orang untuk jadi tenaga welder yang hebat-hebat. Nggak sampai 1 triliun. Paham 1 triliun? Paham sebesar apa Pak? Dibandingkan dengan yang ratusan triliun di korupsi nggak jelas, ada di koran-koran, ya, dan atau membangun IKN atau membangun pelabuhan-pelabuhan yang terak, 1 triliun nothing Pak. Nggak sampai. Katakan 5.000 orang, kemudian 1 orang dilatih, katakan berapa? 10 juta, 20 juta, baru 100 miliar. Juta, baru 250 miliar, seperti triliun. Dan kalian diam-diam saja. Kalau bisa melawan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Ini terakhir ke Boroki ya. Tapi pada intinya dari tadi banyak berbicara tentang persoalan-persoalan ketenagakerjaan itu juga sangat dibutuhkan kebijakan publik. Tadi Pak Laki juga bilang pemerintah harus kembali kepada fungsi negara. Ya. Dan ini saya sendiri sebenarnya juga ragu apakah secara strukturalnya pemerintah itu memahami dengan betul fungsi negara gitu. Apa yang dimaksud negara? Ya. Dan juga ada yang menarik yang disampaikan Pak Zaki tadi sebenarnya sebelum ke Boroki ya. Kebijakan publik, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Sekarang permasalahannya kebijakan publik itu sendiri yang bahkan memunculkan masalah, membuat masalah di publik gitu. Jadi agak bertolak belakang. Ini banyak terjadi sekarang, ya, banyak terjadi yang kita alami, yang kita rasakan sendiri. Ambil contoh belakangan ini, maka saya bilang pemerintah pusat, kita di daerah ya, kemarin Komisi 9 datang ke sini, kita jumpa di DPRD. Pemerintah ini membuat aturan itu, regulasi itu ugal-ugalan. Ya, saya sampaikan begitu, ugal-ugalan. Ya. Jadi akhirnya apa? Kita di daerah ini kondisi yang dengan di pusat yang berbeda, gitu ya. Jadi sehingga banyak persoalan-persoalan yang kita di daerah berbeda juga dengan di pusat itu. Dan juga sedikit yang saya tambahkan Pak Rahim tadi ya, benar yang sampaikan itu tadi ya. Selalu didengungkan setiap kenaikan upah itu ya pengusaha hengkang. Kita pernah tantang, ayo dulu pengusaha mana yang hengkang kita kaji, buktikan gitu. Dan memang pernah satu kali pengusaha ngomong gara-gara demo, ada satu kali yang kita alami. Tetapi kita tahu mereka ada persoalan, ingin meninggalkan persoalan mereka sehingga mereka kabur dengan alasan demo-demo. Itu satu kedua perusahaan itu beberapa tahun yang lalu gitu. Ini memang pernah terjadi gitu. Jadi mungkin itu intinya terkait tadi juga apalagi tadi masalah upah, bahwa upah itu juga kebutuhan hidup naik, bukan masalah persoalan upah naik gitu ya, upah kurang, kenaikan upah tidak mencukupi gitu. Saya beberapa tahun lalu pernah tantang pengusaha dan pemerintah. Saya berani tanda tangan bertanggung jawab gaji 5 tahun tidak naik. Tetapi semua juga harus tanda tangan bahwa kebutuhan hidup itu tidak naik. Nggak ada yang berani. Jadi artinya apa? Secara ekonomi itu teori ekonomi tak sudah mau. Dan saya juga tahu itu
Makanya saya berani tantang. Saya bertanggung jawab kepada seluruh Batam. Saya tantang ini 5 tahun UMK tidak naik. Saya bertanggung jawab. Tetapi saya berani, pemerintah menurut saya tidak berani. Dan juga itu dulu juga yang kita pernah tanam konsep. Ayo kita lakukan secara bersama bahwa kebutuhan itu hanya bisa dikontrol melalui mekanisme pasar. Ayo bagaimana kita secara bersama pemerintah, pengusaha, pekerja masuk mengontrol ke dalam mekanisme pasar sehingga ada sebuah kesepakatan teratangan 7 kadis waktu itu. Tetapi lagi-lagi tidak komitmen. Itu keterangan 2010. Itulah yang membuat kerusuhan tahun 2011. Ya. Sehingga 28 itu kerusuhan demo MK terbesar di Indonesia. Artinya apa? Bukan kita yang tidak komitmen. Itu seperti saya sampaikan tadi. Tapi telah terjadi kayak gitu, buruh yang disalahkan. Ya. Jadi selalu buruh yang disalahkan. Oke, terakhir ke Bung Rocky, intinya tadi semua persoalan-persoalan ini kembali kepada fungsi pemerintah tadi, fungsi negara tadi, kebijakan-kebijakan publik yang seharusnya menyelesaikan permasalahan di publik, tetapi banyak kebijakan-kebijakan publik malah memunculkan masalah di publik. Waktu. Oke, terima kasih. Pak siapa tadi yang protes bahwa terlalu lebar, terlalu banyak itu? Oke. Oh ya. Ada pepatah bilang begini. You cannot see the wood for the trees. Anda tidak bisa melihat hutan karena mata Anda terpaku pada pohon. Jadi memang kita mesti lihat hutan, bukan mempersoalkan pohon. Ini keliru tadi kalau menganggap bahwa ini terlalu, bahkan ini masih sempit gitu. Karena kita mesti bicara filosofi dari para pendiri bangsa ini apa sebetulnya. Nah karena itu peran pekerja itu terkait dengan berbagai macam persoalan dengan variabel. Jadi bukan variabelnya disingkirkan, justru dimasukkan di situ supaya kita bisa melihat hutan. Ada orang datang masuk hutan, dia lihat ini pohon beringin itu, pohon mahon segala macam. Sudah tanya hutannya mana? Ya Anda mesti lihat dari atas supaya hutannya kelihatan. Jadi cara berpikir begitu, apalagi cara berpikir di era di mana kekacauan itu saling terkait antara kultur, buruh, pekerjaan, globalisasi, macam-macam. Karena itu kita mesti bahas satu kali hari ini. Nanti tidak lengkap, tapi minimal kita bahas. Kita nggak mungkin bicara buruh di sini tanpa bicara 2024, tanpa bicara tentang cryptocurrency itu. Jadi itu sebabnya kita mesti bicara secara total tadi. Itu kritik balik saya pada beliau tadi. Yang kedua pada teman-teman KMPI itu, perhatikan bahwa saya ulangi pada teman-teman KMPI. Tidak ada istilah di dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, sosiologi, politik apapun yang menyebut bonus demografi. Kata itu cuma dibuat-buat oleh pemerintah. Yang ada di dalam teori namanya demographic dividend. Bukan bonus. Bonus artinya diberi secara gratisan. Jadi pemerintah mau bilang bonus demografi itu hadiah dari negara. Nah, itu dumunya di situ. Yang ada demographic dividend. Dividen baru ada ketika ada yang mau dibagi. Ketika ada keuntungan, maka kita bagi dividennya. Jadi mesti ada investasi dulu, baru ada dividen. Sekarang apa yang diinvestasikan oleh pemerintah? Stunting 24%. Apa yang diinvestasikan oleh pemerintah? 68% penduduk Indonesia tidak punya gizi cukup. Di dalamnya termasuk buruh pasti. Jadi kalau Anda bilang ya di Batam enggak, enggak begitu cara lihatnya itu. Agregatnya menunjukkan 68%, kita nggak tahu dari mana. Tetapi secara asumsional 68% di dalamnya pasti buruh terutama. Kan itu dasar berpikirnya. Yang kedua, jangan bandingkan buruh
Batam dengan Jawa. Karena konsep buruh itu konsep kemanusiaan, bukan konsep jumlah orang. Itu yang mesti kita pahami itu. Buruh artinya kelas yang ditindas. Di mana dia? Di Jawa? Bukan. Di Batam? Bukan. Di seluruh dunia bahkan. Karena itu buruh adalah organisasi global untuk kepentingan humanity. Call humanity into the problem of public policy. Public policy itu yang menyebabkan buruh itu nggak bisa compete dengan pebisnisnya, dengan majikannya tuh. Jadi penyebabnya public policy sebetulnya. Tadi udah betul tadi Bapak terangkan bahwa das Solon dari negeri ini adalah standar keadilan sosial di dalam konstitusi. Yang kurang diterangkan itu bukan fungsi public policy. Kalau kita belajar filosofi dari public policy adalah transaksi di antara para politisi. Di mana dibuat public policy? Ya di DPR. Transaksi antara DPR dan pemerintah menghasilkan public policy. Di dalamnya kepentingan. Yang gagal didesain adalah social policy. Itu beda antara public policy dan social policy. Misalnya saya kasih contoh cepat-cepat, terutama teman-teman KNP supaya punya pengetahuan tentang konsep itu. Apa namanya? Kesehatan, jaminan asuransi kesehatan. BPJS. Kalau ada buruh sakit, pemerintah bilang kami punya public policy namanya BPJS, kami jamin sampai dia sehat. Oke. Si buruh sembuh di rumah sakit berdasarkan public policy pemerintah bayarin sakitnya itu. Begitu si buruh pulang ke rumahnya, istrinya sodorkan hutang dia. Selama si buruh nggak bekerja, istrinya berhutang. Atau sebaliknya, kalau istri yang di rumah sakit, suaminya bilang ini hutang kita. Keluar rumah sakit, buruhnya pingsan. Kan lihat hutangnya banyak. Mati lagi. Kenapa begitu? Karena public policy tidak didasarkan pada social policy itu. Kalau pencari kerja, breadwinner-nya itu masuk rumah sakit, anggota keluarga yang nggak bekerja harus diasuh negara. Itu namanya negara kesejahteraan. Itu dasarnya itu. Jadi logika dari public policy hanya bisa bekerja kalau di belakangnya ada social policy. Jadi begitu banyak. Begitu si suami pulang, istrinya minta cerai. Karena konflik keluarga, tabungan dikuras habis. Buat apa? Buat biaya si suami, bukan buat mutang. Karena dia pencari nafkah masuk rumah sakit. Lain kalau negara kapitalis nggak ada urusan itu. Tapi negara ini didesain sebagai welfare state. Itu bebannya ada pada negara. Jadi memang kalau bilang kok negara ini memang negara yang salah. Jadi kalau dibilang juga tadi ya ini tergantung pada manusianya tuh, bukan tergantung pada hukumnya. Ya manusia ada dua, ada yang busuk, ada yang wangi. Yang mana yang buat undang-undang itu? Jadi sekali lagi saya mau terangkan selalu hal yang membongkar supaya kita tahu bahwa ada problem. Tadi soal diskresi itu. Diskresi itu dipakai justru ketika ada hukumnya, tapi tidak comply dengan kebutuhan partikular, kebutuhan lokal atau kebutuhan sesaat yang harus diambil keputusan. Jadi bukan karena tidak ada hukum maka ambil diskresi. Enggak, diskresi adalah batin si seseorang penegak hukum yang melihat ini mesti saya lakukan walaupun saya mengabaikan hukum itu. Kalau Anda melanggar lalu lintas, Anda polisi punya diskresi bilang Anda silakan pergi. Kenapa? Karena Anda bilang Anda mau cepat-cepat nolong orang di seberang jalan. Nggak boleh nyebrang, lampu merah. Nggak Pak, saya mau nyebrang. Nggak boleh. Kalau mau bilang begitu, polisi yang punya akal dibilang saya punya diskresi untuk mengizinkan Anda pergi walaupun dilarang gitu. Jadi itu yang disebut tuh partikular problemnya di situ, local demandnya di situ. Jadi sekali lagi jangan salah, diskresi diambil justru karena kebutuhan lokal, kebutuhan partikular, kebutuhan mendadak, dan keputusan yang dia ambil itu dia bertanggung jawabkan.
Itu dasarnya. Apalagi yang perlu saya terangkan ya. Lalu orang bertanya misalnya, ada 272 kepala daerah yang akan diangkat oleh presiden. Ya kan? Sekarang udah berapa? Udah 85 yang diangkat. Kita bertanya, diskresi kah itu? Kemana kita uji? Kalau pemerintah itu diskresi itu. Kenapa? Ya karena kesementaraan, karena kedaruratan ekonomi, macam-macam. Oke, dia disebut diskresi dengan alasan itu adalah kedaruratan atau disebut pejabat sementara, apa namanya? PJS. Sekarang kita bayangkan kesementaraan itu apa? Kalau tadi polisi bilang silahkan nyebrang, itu kasus itu selesai. Nggak bisa semua orang menyeberang tanpa alasan yang sama itu. Maka diskresi polisi selesai ketika peristiwa itu udah jadi. Berhenti diskresinya. Sekarang Anda bayangkan Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri mengangkat 270 orang selama 2 minggu. Bagus itu, diskresi namanya. Tapi yang dia lakukan 2,5 tahun, separuh dari tahun pemilu. Itu bukan diskresi, itu namanya diskriminasi. Dan di situ ada motif politik. Kan pemilu kita setiap 5 tahun diganti pemimpinnya. Ini ada orang 2,5 tahun, separuh tahun pemilu tidak punya legitimasi dari rakyat. Saya lanjutkan logikanya ya. Pasal 1 ayat 2 dari konstitusi kita bilang kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang dilakukan Presiden Jokowi, kedaulatan ada di tangan dia. Karena itu dia angkat 260 kepala daerah. Kedaulatan siapa yang mewakili 260 orang itu? Kalau di Amerika atau di negara beradab, udah di-impeach presidennya. Karena presiden melanggar pasal 1 ayat 2. Itu udah melanggar konstitusi benar. Perintah konstitusi semua pejabat publik diangkat secara demokratis. Pasalnya bunyi begitu. Demokratis artinya dipilih supaya legitimasinya ada loh. Ini betul-betul nggak ada legitimasi. Jadi presiden udah layak di-impeach karena dia melakukan kudeta konstitusional. Hal yang terjadi seminggu lalu di Peru. Presidennya, Perdana Menterinya dicopot karena memaksakan tafsir konstitusi. Lalu presiden ditangkap oleh polisi itu. Wartawan tanya, kok Anda tangkap presiden? Polisi bilang, kami nggak tangkap presiden. Kami menangkap orang yang mengkudeta konstitusi. Kebetulan dia presiden. Itu polisi yang pintar. Diterangin aja, tugas kami menangkap orang yang melanggar konstitusi. Siapapun dia. Bupati, dosen, dekan. Ini kebetulan yang melanggar presiden loh, jadi kita tangkap. Ada hierarki, nggak ada hierarki, siapapun ditangkap. Maka selesai dia diganti sama wapres yang perempuan sekarang. Jadi hal itu yang saya sebut kemasuk akalan di dalam bernegara. Jadi Anda bayangkan, saya tunjukkan lagi faktanya. Udah 85 kepala daerah diangkat oleh presiden. Kalau kita konversi 85 itu, kebanyakan di Jawa dan Sumatera, itu udah kira-kira 180 juta penduduk. Jadi presiden dengan diskresi kacaunya itu, diskresi dungunya itu, sudah menguasai 180 juta pemilih di 2024. Apa konsekuensinya? 85 orang itu akan kampanye untuk siapa? Ya untuk orang yang mengangkat dia, itu untuk presiden Jokowi. Jadi kalau bilang jangan ngomong tentang perpanjangan masa kekuasaan, ini faktanya. Emangnya dia diangkat oleh siapa?
dia pasti mengabdi pada orang yang mengangkatnya. Jadi kalau Anda hitung sekarang, pemilu udah selesai, Presiden Jokowi udah menang. Karena udah ada 85 bupati yang konversi suaranya itu 180 juta. Apalagi kalau dibikin 270 lengkap Indonesia, selesai masalah. Jadi bayangkan misalnya, kita hanya perlu logik yang bagus. Otak kita kalau dibikin tajam, kita bisa tentukan ini adalah maling suara melalui pengangkatan itu. Kan itu calok semua kan? Kalau mau fair, kasih pada petahana, karena dia justru diangkat rakyat. Sebagai contoh yang paling jelas itu DKI Jakarta, gubernurnya statusnya adalah pejabat sementara, diangkat oleh Pak Jokowi. Kerjaannya adalah menjelekkan Anies. Nah, gimana otaknya? Jadi itu intinya kan jadinya. Di daerah lain itu bisa jadi begitu akhirnya tuh. Jadi saya datang ke Batam ini dalam upaya memperlebar pembicaraan justru, bukan mempersempitkan, supaya kita paham bahwa problem pekerja kita itu adalah problem bangsa ini, bukan problem Batam, problem negeri. Dan karena itu harus diselesaikan pekerjaan secara sempurna. Sempurna artinya kita bahas semua hal. Jadi jangan takut untuk membahas semua hal, karena yang jadi problem bangsa ini adalah hal-hal yang justru ingin disembunyikan oleh pemerintah. Itu pentingnya. Saya senang ada akademisi, ada ombudsman, ada para kritisi di sini, dan kita ingin terangkan satu kali di dalam hidup kita bahwa kita pernah berpikir secara dalam, kita pernah berpikir dengan akal sehat, kita pernah berpikir secara tajam. Hanya dengan pikiran kita bisa menyelamatkan kekacauan bangsa ini. Itu pentingnya, pikir, bukan kerja. Sedikit ya moderator, ini stimulan dari Bang Rocky di kalangan akademisi sendiri gitu kan. Di kalangan akademisi sendiri memang di pemerintahan ini produk hukum yang dibuat itu begitu kencang ya, begitu banyak, begitu begitu digenjot gitu kan. Tentunya ini menjadi catatan kami di kalangan akademisi gitu. Dan akhirnya produk itu atau legal policy itu tertib hukum atau tertib kaidah atau tidak? Kan di peraturan perundang-undangan itu ada Undang-Undang 11 2012 sudah Undang-Undang 12 puncak 2012 dialog perubahannya 15 terbuka 2019 dan terakhir 13 2022 dengan statement terakhir Indonesia ini di kalangan kami akademisi kita dengar secara bahwa bersama ini sebagai laboratorium hukum. Hampir 3 jam ya. Kalau udah katanya laboratorium hukum 3 jam ini kita menyaksikan dialog itu. mana stimulan yang bisa membuat zat A akan dijadikan zat A, mana formula yang akan dijadikan zat B, tapi faktanya bermanfaat terangkan dijabarkan oleh seorang profesor akal sehat yang sangat diskresi kontribusi sudah banyak dilaksanakan. Artinya ini menjadi catatan penting juga, menjadi catatan penting juga untuk kita sama-sama. Jadi kami memberikan pandangan dalam segi teoretikal dan konseptual, tapi perlu masukan yang kuat dari masyarakat untuk bisa mendorong bahwa pemerintah liputan langsung dari kami gandeng akademisi yang memberikan pandangan bahwa ketika dialog terbuka peran tenaga kerja para pembangunan Kota Batam dilaksanakan oleh SPS, Provinsi Kepri dan Kota Batam dengan berbagai narasumber. Itu saja dari Bapak Dr. Fadlan, Terima kasih dan Rocky Gerung. tadi kita kasih kesempatan kepada Alin ini ya. tapi banyak yang ngantuk. Kita semangat dulu. Salam Makassar. Dari awal sampai akhir kita tutup kita Baru Minang TV, baru Urakawa. Betul tidak ya, katakan kebetulan tidak keluar belakang juga satu ya. Jadi mungkin yang ini dari 3 prinsipnya Minang TV.